Kekasihku menangkap buket bunga pengantin. Orang-orang bersorak, mengatakan bahwa pengantin berikutnya adalah aku. Namun, ia melewatiku dan memberikan bunga itu kepada cinta pertamanya. Setelah acara selesai, aku menanyakannya. Ia berkata, itu hanya sebuket bunga, kan? Ayu hanya ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya diam-diam mengangkat ponselku. Sebulan kemudian, ia menerima pemberitahuan pembatalan pernikahan dari hotel dan benar-benar panik. Saat buket bunga itu melayang dari tangan sang pengantin wanita, aku bahkan tersenyum. Baskara Wijoyo berdiri di barisan terdepan. Ketika ia mengulurkan tangannya, buket hortensia putih itu mendarat dengan mantap di telapak tangannya. Sorak-sorai meledak di sekitar. Ada yang bersiul, ada pula yang memukul-mukul meja. Pengiring pengantin wanita mengedip padaku. Kirana, berikutnya giliranmu. Aku menatap Baskara. Ia berbalik. Cahaya lampu gedung pertemuan menimpa setelan jas abu-abu gelapnya. Sudut bibirnya terlihat sangat menawan saat tersenyum. Ia berjalan ke arahku, dan tanpa sadar aku menegakkan punggung. Telapak tanganku terasa sedikit hangat. Sudah 5 tahun berlalu, tetapi aku tidak pernah terbiasa dengan perasaan saat ia menatapku seperti ini. Tingginya sekitar setengah kepala lebih dariku. Setiap kali ia mendekat, rasanya seperti sebuah dinding perlahan menutup dan menghalangi semua suara dari luar. Ia berjalan sampai di depanku, lalu melewatiku. Buket bunga itu diserahkan ke tangan orang yang berdiri di belakangku. Ayu, ini untukmu. Suaranya sangat pelan, seolah berhati-hati agar tidak mengejutkan sesuatu. Sebelum aku sempat menoleh, terdengar suara yang lebih kecil. Kak Baskara, apa tidak apa-apa begini? Ayu Lestari tersenyum sambil menerima bunga itu. Suaranya khas penderita asma bronkial yang terengah-engah. Namun, nada bicara Baskara tidak mengizinkan bantahan, sekaligus terdengar sangat lembut. Ia mendorong bunga itu sedikit lebih jauh ke tangan Ayu. Ketika jemarinya menyentuh pergelangan tangan gadis itu, ia berdiam sejenak, sekitar 1 detik lebih lama. Gedung pertemuan hening sejenak. Tak lama kemudian, suara tepuk tangan kembali terdengar. Seseorang tertawa, mencoba mencairkan suasana. Pak Baskara, Anda memang perhatian sekali, ya? Seseorang yang lain menggerutu pelan. Lalu bagaimana dengan Kirana? Aku berdiri terpaku di tempat. Telingaku berdengung seperti saat aku demam tinggi waktu kecil. Cahaya di sekitar, wajah orang-orang, suara tawa, semuanya menjadi kabur seolah dilihat melalui lapisan air. Aku melihat Ayu Lestari memeluk bunga itu dan menunduk sambil tersenyum. Hari ini ia mengenakan gaun berwarna krem. Tulang selangkanya menonjol tajam seolah dipahat. Pucat dan rapuh, ia tampak seperti selembar kertas yang bisa terbang terbawa angin kapan saja. Baskara memutar tubuhnya, seolah melindunginya. Ia menerima gelas-gelas minuman yang disodorkan orang-orang untuknya. Dia tidak bisa minum alkohol. Aku sangat tahu gestur protektif itu. 5 tahun lalu, saat ia baru memulai usahanya dan para pemasok memblokir pintu kantor sambil memakinya, ia juga memutar tubuhnya seperti itu untuk menyembunyikanku di belakangnya. Hanya saja, seiring perusahaan mulai stabil, orang yang ia lindungi perlahan berubah. Pengantin wanita berlari menghampiriku dan memegang tanganku. Kirana, jangan terlalu dipikirkan. Ayu kan sedang tidak sehat. Baskara juga hanya. Iya, ku dengar diriku menjawab. Suaraku terdengar luar biasa tenang. Saat acara berakhir, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Para tamu undangan keluar dalam kelompok-kelompok kecil. Aku menunggu Baskara di ruang tunggu lobi hotel. Ketika ia keluar, ada 1 jas luar tambahan di tangannya. Ayu sudah kupesankan taksi dan pulang duluan, katanya, seolah melaporkan jadwal. Udaranya dingin, takutnya dia batuk. Aku tidak menjawab. Ia melirikku, sepertinya menyadari ada yang aneh dengan suasana hatiku, lalu mengulurkan tangan untuk merangkul bahuku. Aku mundur setengah langkah, menghindari tangannya. Bunga itu. Buket pengantin itu. Kenapa kamu berikan padanya? Ekspresi Baskara tidak berubah, seolah ia sudah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan ini sejak awal. Itu hanya sebuket bunga, kan? Ayu hanya ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Kenang-kenangan untuk apa? Bulan depan dia akan menjalani operasi ketiganya. Katanya, sebelum masuk rumah sakit, dia ingin sekali datang ke acara pernikahan. Ia mengatakannya dengan nada yang sangat tenang, seolah menjelaskan soal matematika sederhana. Bagi Ayu, buket pengantin itu seperti pertanda baik. Jadi, aku berikan saja. Kamu tidak akan mempermasalahkan hal sepele seperti ini, kan? Diberikan saja.
Buket hortensia putih itu adalah desain yang aku pesan sendiri 2 minggu lalu di sebuah studio bunga. Aku adalah seorang mantan perencana pernikahan dan mengenal para ahli bunga terbaik di Jakarta. Bunga itu dibuat dari rangkaian hortensia Belanda dengan bunga lili lembah dan Dusty Miller. Saat memilihnya, yang kubayangkan adalah adegan saat pengantin wanita melempar bunga, Baskara menangkapnya, lalu memberikannya kepadaku. Itu akan menjadi momen pertama ia mengakui di depan semua orang bahwa aku adalah miliknya. 5 tahun. Selama 5 tahun, sejak perusahaan kuliner miliknya tumbuh dari sebuah restoran kecil menjadi 37 cabang waralaba. Acara peluncuran mereknya, jamuan makan malam untuk klien VIP, penyambutan dewan penilai restoran mewah kelas dunia, perencanaan ruang, penataan cahaya, dekorasi bunga, hingga penyusunan menu, semuanya aku tangani sendirian. Secara publik ia berkata, Cipta Kirana adalah firma konsultan perencanaan artistik yang telah lama bekerja sama dengan kami. Ia tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa Cipta Kirana adalah perusahaan milik kekasihnya. Aku tidak pernah protes. Saat ia mengalami kesulitan pendanaan, aku memberikan jaminan bersama dengan menggunakan kredit usaha milikku. Aku juga menghubungkannya dengan 3 distributor inti. Jika ia tidak bicara, aku juga tidak bicara. Saat ulang tahun ibunya, Ibu Laksmi, aku menghabiskan 2 bulan untuk merencanakan pesta pribadi. Kemudian, Ibu Laksmi memuji, selera Baskara memang bagus. Tim perencananya benar-benar hebat, tidak ada seorang pun yang menyebut namaku. Tetap saja, aku tidak protes. Namun, sekarang, berdiri di tengah angin malam di luar pintu hotel, jemariku terasa dingin membeku, perutku mulai melilit. Perasaan itu begitu nyata, seolah seseorang meremas lambungku menjadi satu gumpalan. Kirana Adiwijaya. Aku mengangkat kepala. Kamu marah? Aku menggelengkan kepala. Marah? Aku sendiri tidak bisa menjelaskan perasaan apa ini. Ia menghela napas. Itu adalah ekspresi yang selalu ia tunjukkan saat membujukku. Bulan depan kita akan menikah, kan? Nanti aku akan siapkan semua bunga yang kamu mau. Bahkan mengisi seluruh hotel dengan buket bunga pun boleh. Apa perlu sampai seperti ini hanya karena sebuket bunga? Sampai seperti ini? Iya. Jawabanku membuatnya menghela napas lega dan tersenyum, lalu merangkul bahuku. Kali ini aku tidak menghindar. Ayo pulang. Dalam perjalanan pulang, ia menerima 2 panggilan telepon di mobil. 1 untuk manajer operasional perusahaan, memastikan pemeriksaan gerai minggu depan. 1 lagi untuk Ayu Lestari, menanyakan apakah ia sudah sampai di rumah, apakah ia tidak batuk. Panggilan kedua berlangsung selama 6 menit. Aku duduk di kursi penumpang, melihat lampu-lampu jalan satu persatu tertinggal di belakang. Di tanganku, aku menggenggam erat ponsel. Layarnya menyala. Di aplikasi catatanku, tertulis daftar persiapan pernikahan yang padat. Hotel, MC, fotografer dan videografer, souvenir kustom, tempat duduk tamu, dekorasi bunga, kue pernikahan, semuanya aku hubungi dan koordinasikan sendiri. Baskara bilang ia sibuk. Katanya, ini adalah masa krusial bagi perusahaan menjelang penawaran saham perdana, IPO, untuk dinilai valuasi perusahaannya. Kamu kan ahlinya dalam hal ini. Aku tenang. Aku percaya dan serahkan padamu. Aku mematikan layar dan memejamkan mata. Perutku terus terasa sakit. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk untuk mandi. Aku duduk di sofa ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari Ayu Lestari. Mbak Kirana, terima kasih ya hari ini tidak marah. Bunganya cantik sekali, aku letakkan di samping tempat tidurku di kamar rawat. Sepertinya moodku akan jadi lebih baik setiap melihatnya. Kak Baskara bilang, Mbak yang memilih desainnya. Selera Mbak memang yang terbaik. Aku menatap pesan itu untuk waktu yang lama. Ia tahu aku yang memilih bunga itu. Ia juga tahu aku adalah kekasih Baskara. Dan ia tahu bulan depan kami akan menikah. Tapi ia tetap menerima bunga itu. Lagi pula, waktu ia mengirim pesan ini adalah pukul 11,17 malam. Waktu Baskara meneleponnya di mobil adalah pukul 11,8 malam. Artinya, 9 menit setelah selesai menelepon Baskara, ia mengirim pesan ini kepadaku. Beberapa orang menunjukkan rasa terima kasih dengan cara mengingatkan apa yang telah mereka ambil. Aku tidak membalas. Sebaliknya, aku mengambil tangkapan layar dan menyimpannya di album foto yang terkunci. Di album itu, ada banyak hal lain. Dokumen asli dari semua proposal yang aku buat untuk merek Baskara selama 5 tahun terakhir. Riwayat transfer dana yang aku talangi. Kontrak jaminan kredit yang ditandatangani atas namaku.
Bukan karena aku tidak mempercayainya, tetapi ini adalah penyakit akibat kerja. Bekerja di bidang pernikahan kustom, membuat kontrak dan pengarsipan menjadi hal yang paling mendasar. Kita tidak pernah tahu kapan sebuah hubungan perlu diselesaikan. Pintu kamar mandi terbuka, dan Baskara berjalan keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Air masih menetes dari rambutnya. Belum tidur? Kenapa tidak menyalakan lampu? Ia membungkuk untuk melihatku, dan sepertinya ia melihat sesuatu. Senyumnya perlahan memudar. Masih memikirkan bunga itu? Aku menatapnya. Tetesan air mengalir di sepanjang garis rahangnya. Sama seperti saat aku pertama kali bertemu dengannya 5 tahun lalu. Basah kuyup oleh hujan yang tak kunjung reda, ia berdiri di depan pintu studio kerjaku dan bertanya, apakah di sini bisa menyiapkan jamuan makan malam pribadi untuk 20 orang? Saat itu, ia bukan siapa-siapa. Baskara. Ya, hari ini, di depan semua orang, kamu memberikan bunga itu padanya. Ia mengerutkan kening. Ekspresinya lebih menunjukkan kekesalan daripada kemarahan. Kirana, kan sudah kubilang. Cerita ini sudah selesai. Semua orang sudah heboh bilang pengantin berikutnya adalah kamu. Bukankah itu sudah cukup? Bulan depan kita akan menikah. Kamu melewatiku. Apa? Kamu berjalan keluar dari antara kerumunan orang, datang sampai di depanku. Lalu kamu melewatiku dan memberikan bunga itu padanya. Ruang tamu menjadi hening. Baskara menegakkan tubuh dan mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ia sedang berpikir bagaimana harus merespons. Aku sangat tahu gerakan ini. Setiap kali ia merasa suatu masalah tidak layak untuk didiskusikan secara serius, ia selalu mencoba meredakan situasi dengan gerakan tak berarti seperti ini. Baiklah. Ia meletakkan handuk di bahunya. Kamu ingin aku minta maaf, kan? Maaf. Lain kali aku akan lebih berhati-hati. Puas. Tidak. Tapi aku tahu apa yang akan ia katakan jika aku berbicara lebih jauh. Dulu kamu tidak seperti ini. Kamu adalah wanita paling pengertian yang aku kenal. Kenapa kamu begitu perhitungan dengan Ayu? Dia kan sakit. Jadi, aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tidur duluan. Aku berdiri. Mau kemana? Ada beberapa proposal yang harus kuperiksa di ruang kerja. Ia tidak menahanku. Ia tidak pernah sekalipun menahanku. Aku menyetel lampu ruang kerja ke tingkat paling redup, duduk di depan meja, dan menyalakan komputer. Cahaya biru memancar ke wajahku. Di layar awal, ada sebuah folder. Di dalamnya, ada semua kontrak yang berhubungan dengan pernikahan bulan depan. Kontrak sewa gedung Hotel Mulia, kontraktor Kirana Adiwijaya. Kontrak perencanaan dan pelaksanaan pernikahan, kontraktor Cipta Kirana Kreasi, Kirana Adiwijaya. Kontrak kustomisasi souvenir tamu, kontraktor Kirana Adiwijaya. Kontrak dekorasi bunga pernikahan, kontraktor Kirana Adiwijaya. Kontrak fotografi dan videografi, kontraktor Kirana Adiwijaya. Kelima kontrak itu semuanya atas namaku. Karena Baskara berkata, lebih mudah kalau kamu yang mengurus kontraknya. Kamu kenal semua orang di bidang ini, jadi bisa dapat harga termurah. Nanti setelah pernikahan, biayanya kita hitung sekaligus. Hitung sekaligus. Selama 5 tahun. Apapun selalu sekaligus, nanti, setelah ini, tidak pernah sekalipun benar-benar dihitung. Aku membuka halaman terakhir, uang muka sewa hotel, Rp760.000. Uang itu ditransfer dari rekening perusahaan Cipta Kirana Kreasi 2 bulan lalu. Dengan 760 juta untuk dekorasi bunga, pencahayaan, fotografi, dan souvenir, total anggaran pernikahan mencapai Rp2.340.000. Semuanya dibayar di muka oleh Cipta Kirana Kreasi. Baskara bilang, setelah IPO selesai, valuasi perusahaan ditetapkan, dan dana kembali, ia akan mentransfer semuanya sekaligus. Menunggu. Selalu saja serangkaian penantian. Aku menutup folder itu dan meletakkan tanganku di atasnya. Ujung jariku terasa dingin. Lalu aku mengangkat ponsel dan membuka email manajemen kontrak hotel. Tidak ada keraguan, tetapi aku juga tidak langsung bertindak. Aku hanya membiarkan layar itu terbuka di komputer. Seolah-olah aku membiarkan satu pintu terbuka. Aku tahu pintu itu ada di sana. Pukul 2 dini hari. Dari kamar tidur, terdengar suara napas Baskara yang teratur dan tenang. Aku bersandar di kursi ruang kerja, menatap langit-langit. Hanya ada satu adegan yang berputar-putar di kepalaku. Adegan saat ia berjalan keluar dari antara kerumunan, melewatiku, dan memberikan bunga itu pada gadis itu. Gerakan saat ia melewatiku.
Itu bukan memutar tubuh atau menoleh. Ia berjalan lurus melewatiku. Seolah-olah aku adalah pintu transparan. Ia hanya melewatinya. Perutku mulai sakit. Aku membungkuk, menempelkan dahi ke lutut, dan menahannya untuk waktu yang lama. Bukan karena sebuket bunga. Itu karena semua momen selama 5 tahun terakhir saat ia tak terhitung kali melewatiku. Di pesta akhir tahun perusahaan, kursi utama diduduki oleh Ayu Lestari. Ayu baru pulang ke Indonesia, jadi masih canggung. Kamu temani dia di sampingnya, ya? Aku duduk di kursi ketiga. Saat ia melakukan wawancara dengan majalah ekonomi, seorang reporter bertanya siapa yang menangani perencanaan artistik keseluruhan untuk mereknya. Ia menjawab, ada tim eksternal yang sangat hebat yang bekerja sama dengan kami. Tim eksternal. Sebelum pembukaan cabang utama yang baru, ia mengajak Ayu Lestari untuk melihat-lihat dan mengunggah foto di media sosial dengan tulisan, reuni dengan sahabat lama. Saat ia membawaku ke lokasi konstruksi interior gerai yang sama, ia tidak mengambil satu foto pun. Setiap kali, aku berkata tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Kamu sibuk, biar aku yang urus. Setelah mengatakan kata-kata ini selama 5 tahun, aku bahkan mulai mempercayainya sendiri. Aku percaya bahwa ia hanya canggung dalam berekspresi. Aku percaya bahwa aku ada di dalam hatinya, hanya saja ia tidak perlu mengatakannya. Aku percaya bahwa Ayu hanyalah seorang teman, yang ia perhatikan karena kasihan. Tetapi malam ini, saat ia melewatiku, aku melihat sisi wajahnya. Ia tidak ragu sedikit pun. Seseorang yang sedang menimbang-nimbang antara melakukan sesuatu atau tidak, setidaknya akan ada momen ragu-ragu selama 0,1 detik atau bahkan 1 detik. Tapi ia tidak. Jalan yang ia tempuh adalah garis lurus. Tujuannya sejak awal bukanlah aku. Aku hanyalah sebuah rintangan di jalurnya. Rasa mual naik dari perutku. Aku membekap mulut dan berlari ke kamar mandi kecil yang terhubung dengan ruang kerja. Aku memegang wastafel dan muntah-muntah selama 30 detik, tetapi tidak ada yang keluar. Aku menyalakan keran dan mencuci jari-jariku di bawah air sedingin es. Wanita di cermin itu matanya memerah, bibirnya pucat pasi. Aku menatap diriku sendiri. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. Halo, Pak Budi, ini saya. Dari seberang telepon, terdengar suara Pak Budi Santoso, penasihat hukum Cipta Kirana Kreasi, karena terbangun pukul 2 pagi. Suaranya serak. Bu Kirana, ada apa? Tolong periksa klausul pembatalan sepihak kontrak sewa gedung pernikahan hotel. Hening selama 3 detik. Anda yakin? Tolong periksa. Pak Budi tidak bertanya lebih jauh. Itulah mengapa aku menyukainya. Seorang profesional selalu menangani pekerjaan terlebih dahulu, baru kemudian menanyakan alasannya. Aku menutup telepon dan meletakkan ponsel di atas wastafel. Layarnya menjadi hitam. Dari kamar tidur di luar ruang kerja, terdengar suara Baskara membalikkan badan, suara selimut bergesekan pelan. Ia tertidur sangat lelap. Ia selalu tidur lelap. Selama 5 tahun terakhir, ia tidak pernah sekalipun terbangun di tengah malam, dan menyadari aku tidak ada di tempat tidur. Sama seperti ia tidak pernah menyadari bahwa produk perawatan kulitku diletakkan di bagian paling dalam lemari kamar mandi. Setiap kali Ayu Lestari datang ke rumah, ia tidak ingin gadis itu melihat barang-barang itu. Katanya tidak nyaman. Tidak nyaman. Rumah ini, hubungan ini, pernikahan ini. Aku selalu menjadi orang yang harus mundur untuk membuat orang lain nyaman. Aku mematikan lampu kamar mandi dan kembali ke ruang kerja. Aku memasukkan folder berisi kontrak pernikahan ke dalam tasku. Saat hari terang, ia terbangun. Ia memanggilku dari kamar tidur. Kirana, hari ini ada rapat di kantor, jadi aku akan makan malam di luar. Oh. Aku menjawab dari dapur. Ia berjalan keluar. Mengenakan kemeja biru tua yang aku pilihkan untuknya tahun lalu. Ia melirikku. Jangan terlalu dimasukkan ke hati soal semalam, ya. Ya. Akhir pekan ini aku akan bertemu Ayu untuk membicarakan operasinya, jadi mungkin aku akan pulang sedikit telat. Oke. Sepertinya ia berpikir bahwa dengan jawaban oke saja, semuanya akan kembali normal. Ia mengambil kunci mobil dan berhenti di pintu depan. Oh, iya. Jadwal food testing pernikahan minggu depan sudah kamu pesan semua, kan? Sudah. Bagus. Ia tersenyum. Kerja bagus. Pintu tertutup. Aku berdiri di pintu depan, mendengarkan suara langkah kakinya menghilang di koridor. Kerja bagus. Ia selalu berkata begitu. Kerja bagus, sudah membereskan masalah dengan pemasok. Kerja bagus, sudah menyiapkan pesta ulang tahun ibuku.
Kerja bagus, sudah mengurus dekorasi interior gerai baru. Kerja bagus. Tapi pekerjaan itu hanyalah apa yang telah kamu lakukan, dan setelah pekerjaan itu selesai, aku akan menempatkan orang lain di posisimu lagi. Itulah artinya. Aku menunduk menatap cangkir teh di tanganku. Di permukaan cangkir, tertera logo Cipta Kirana Kreasi. Logo yang aku desain sendiri saat berusia 26 tahun. Bentuknya seperti pintu yang setengah terbuka. Aku meletakkan cangkir di wastafel, dan membuka ponsel, mengirim pesan kepada Pak Budi. Sudah diperiksa klausul kontraknya? Ia langsung membalas. Sudah. Pembatalan sepihak memerlukan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya, dan denda pembatalan sebesar 30% dari uang muka, sekitar 228 juta. Aku membalas singkat. Saya yang bayar. Pak Budi tidak membalas lagi, tapi aku yakin ia mengerti maksudku. Ini bukan tentang sebuket bunga. Ini tentang 5 tahun. Aku tidak ingin lagi menjadi pintu transparan yang dilewati orang lain tanpa disentuh. Setelah ia berangkat kerja, aku mulai berkemas. Selama 5 tahun di apartemen seluas 150 meter persegi ini, barang-barang yang benar-benar bisa kusebut milikku tidak sampai memenuhi 2 koper. Sepertiga bagian kiri lemari adalah pakaianku, sisa ruangnya tergantung setelan jas dan mantel milik Baskara. Di bagian paling dalam, ada sebuah tas kain. Itu adalah shawl yang ditinggalkan Ayu Lestari saat terakhir kali datang ke rumah. Wol berkualitas tinggi berwarna ungu muda, terlipat dengan sangat rapi. Baskara bilang, kita kembalikan saja nanti saat Ayu datang lagi. Shawl itu berada di lemariku selama 4 bulan, tetapi aku tidak pernah menyentuhnya. Di lemari kamar mandi, semua barangku ada di rak paling bawah. Sikat gigi, sabun cuci muka, pembersih riasan, semuanya berukuran kecil dan tidak memakan tempat. Di tempat yang paling mencolok, ada alat cukur dan pembersih wajah Baskara, serta 1 set perlengkapan mandi untuk tamu. Set untuk tamu itu aku beli 2 tahun lalu, karena Baskara berkata, Ayu kadang-kadang datang ke rumah, tidak enak kalau tidak ada barang untuk tamu. Sikat gigi pink, masker wajah yang belum dibuka, bahkan lotion tubuh untuk wanita. Semua disiapkan untuk tamu. Tapi ia tidak pernah menyiapkan satu pun saat orang tuaku datang ke rumah. Orang tuaku pernah datang sekali. Ibuku mencoba menggunakan mesin pengering dan menemukan pintu ruang cuci terkunci dengan kata sandi. Baskara berkata, ada dokumen kantor di ruangan itu, jadi mungkin sedikit merepotkan. Ibuku tidak berkata apa-apa sambil menjemur pakaian di balkon sepanjang sore. Aku berjongkok di depan lemari, melipat satu persatu pakaianku dan memasukkannya ke dalam koper. Ketika tanganku menyentuh dasar, aku merasakan sebuah kotak kecil yang keras. Aku mengeluarkannya, ternyata sekotak obat maag. Tanggal kedaluarsanya tertulis 3 tahun lalu. Itu adalah tahun kedua aku bertemu Baskara. Saat itu ia baru saja mendapatkan investasi pertamanya, dan dengan bersemangat berkata akan mentraktirku menu chef spesial termahal. Tapi hari itu, sang investor tiba-tiba mengajak makan malam. Sehingga kami harus melepaskan reservasi dan akhirnya makan soto ayam di warung tenda di bawah gedung kantor. Warung itu sangat berisik dan kursi plastiknya sempit. Ia makan 2 suap lalu tiba-tiba mengerutkan kening. Katanya perutnya sakit. Aku berlari melewati 3 blok untuk mencari apotek yang belum tutup dan membeli obat maag ini. Saat aku kembali, ia sudah menghabiskan porsi soto milikku juga. Katanya perutmu tidak enak? Sudah minum obat, jadi sudah baikan. Ia mendorong mangkuk kosongnya ke arahku sambil tersenyum. Punyaku lebih enak, ternyata. Aku mengumpat pelan, dan ia tertawa sambil merangkul bahuku. Itu adalah pertama kalinya ia memelukku di jalan. Cahaya lampu jalan memanjangkan bayangan kami berdua. Malam itu, saat pulang ke rumah, ia melempar sisa obat maag di meja ruang tamu sambil berkata, besok buang saja. Aku memungutnya dan memasukkannya ke dalam laci. Nanti, penyakit maagnya sembuh, perusahaannya berjalan lancar, dan semuanya menjadi lebih baik. Hanya kotak obat ini yang tetap berada di sudut terdalam lemari. Tanggal kedaluarsanya telah lewat, bahkan tulisan di mereknya pun memudar. Aku menggenggamnya. Jari-jariku menegang. Saat air mata jatuh, aku tidak menyekanya. Aku biarkan saja menetes di atas kotak obat itu. Noda kecil yang gelap menyebar. Hanya sekali. Aku meluangkan waktu sekitar 10 detik untuk menelan air mataku. Lalu aku melemparkan kotak obat itu ke dalam kantong sampah. Bukan untuk membuang kenangan. Obat itu memang benar-benar sudah kedaluarsa. Setelah selesai berkemas, aku memesan taksi. Sebelum pergi, aku berhenti sejenak di pintu depan.
Di dalam rak sepatu, ada sepasang sandal rumah milikku. Berwarna merah muda pucat, solnya sudah menipis. Baskara punya 3 pasang sandal rumah. 2 pasang di tempat yang mudah terlihat, 1 pasang cadangan di tengah rak sepatu. Sandalku berada di rak paling bawah, tertumpuk dengan kotak-kotak sepatu. Tidak akan terlihat jika tidak membungkuk. Terakhir kali Ayu Lestari datang berkunjung, Baskara mengeluarkan sandal sekali pakai mewah yang baru dan memberikannya pada gadis itu. Saat ia mengobrak-abrik rak sepatu, tatapannya melewati sandal pucatku seolah tak terlihat. Aku mengambil sandal itu dan memasukkannya ke dalam koper. Kunci kutinggalkan di nampan pintu depan. Aku tidak menulis catatan apapun. Apartemen sewa jangka pendek itu berada di kawasan Bintaro. Sebuah unit kecil seluas 40 meter persegi. Agen properti mengatakan bahwa ada banyak kamar kosong di daerah itu belakangan ini, jadi bisa langsung dikontrak. Aku menandatangani kontrak untuk 3 bulan. Saat aku mendorong koper masuk, sinar matahari masuk melalui jendela dan menerangi lantai yang kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada mantel Baskara yang tersampir di sandaran sofa, tidak ada kunci mobilnya yang selalu terlempar di atas meja makan, tidak ada suara yang setiap pagi berteriak, "Kirana, hari ini aku tidak makan malam di rumah." Henning. Aku duduk di lantai sejenak, sekitar 5 menit. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Pak Budi. Sudah dipastikan semua klausulnya, kan? Sudah dipastikan. Suara Pak Budi sangat tenang. Draft surat pemberitahuan pembatalan sudah selesai dibuat. Diperlukan konfirmasi tanda tangan dari Bu Kirana sendiri di pihak Hotel Mulia. Denda sebesar 228 juta akan langsung ditarik secara otomatis dari rekening yang ditunjuk Ibu. Kapan Ibu punya waktu? Sore ini. Baik. Dan satu hal lagi, Pak Budi berhenti sejenak. Bagaimana dengan kontrak pernikahan lainnya? Bunga, foto, souvenir, semuanya dibatalkan juga? Batalkan semuanya. Mari kita hitung total dendanya. Hotel 228 juta, dekorasi bunga 64 juta, foto dan video 36 juta. Souvenir custom sudah masuk produksi, jadi dendanya 120 juta. Totalnya 448 juta. Semuanya akan ditarik dari rekening pribadi Ibu? Atau dari rekening perusahaan Cipta Kirana? Rekening pribadi. Pak Budi tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu apa artinya ini. Jika menggunakan rekening perusahaan, tim keuangan pihak Baskara bisa mengetahuinya saat melakukan audit. Menanganinya dengan rekening pribadi berarti memotongnya dengan sangat bersih. Bu Kirana. Ya. Apakah Ibu ingin mencoba berbicara dengannya terlebih dahulu? Tidak perlu. Baik. Kita bertemu di kantor administrasi Hotel Mulia pukul 3 sore. Aku menutup telepon dan membuka catatan, mulai menulis daftar. Bukan daftar persiapan pernikahan, melainkan rincian semua sumber daya dan pembayaran di muka yang telah aku berikan secara pribadi untuk merek Baskara selama 5 tahun terakhir. Tahun pertama. Saat ia membuka restoran fine dining pertamanya, biaya dekorasi interior sebesar 560 juta dibayar di muka oleh Cipta Kirana atas nama perusahaan mitra. Tahun kedua, untuk peremajaan merek, diadakan acara privat mengundang dewan penilai restoran mewah kelas dunia. Penataan ruang, desain pencahayaan, dekorasi bunga, semuanya ditangani oleh Cipta Kirana. Cipta Kirana tidak menerima bayaran. Ia bilang, kita hitung sekaligus saat perusahaan stabil. Nilai pasar, 900 juta. Tahun ketiga, saat pendanaan bermasalah dan bank meminta jaminan tambahan, ia menelepon dengan suara lelah yang tidak seperti biasanya. Kirana, bisakah kamu memberikan jaminan bersama dengan kredit usahamu? Jumlahnya tidak besar. 3 bulan lagi, bisa dilepas. Aku menandatanganinya. Batas jaminan. 10 miliar. 3 bulan kemudian, ia tidak melepaskannya, dan sampai sekarang masih tercatat dalam riwayat kreditku. Tahun keempat, setelah Ayu Lestari kembali ke Indonesia, ia sering bepergian. Tidak ada waktu untuk mengurus acara VIP perusahaan, jadi ia meneleponku. Kirana, kamu yang paling ahli, tolong urus ini. Aku membawa tim Cipta Kirana berkeliling 8 kota dan menyelenggarakan 12 jamuan makan malam VIP. Dalam proposal acara publik, hanya tertulis perencanaan artistik yang dipimpin oleh tim ahli terbaik. Nama Cipta Kirana maupun namaku tidak ada. Tahun kelima, yaitu tahun ini. Dalam persiapan IPO, diperlukan sistem hak kekayaan intelektual, HAKI, yang sempurna untuk merek tersebut. Paten perencanaan ruang, sistem seni visual, pedoman standar layanan jamuan mewah, semuanya milik Cipta Kirana, dan milikku.
Ada satu hal yang pernah ia katakan padaku. Kirana, milikku ya milikmu juga. Di antara kita, mana ada milikku dan milikmu? Milikku tidak ada. Tapi di gedung pernikahan itu, saat ia melewatiku dan memberikan bunga kepada orang lain, milikku dan miliknya terbagi dengan sangat jelas. Aku meletakkan ponsel dan menatap daftar itu untuk waktu yang lama. Angka-angkanya sangat sunyi. Tidak ada emosi apapun di dalamnya. 560 juta hanyalah 560 juta, dan 10 miliar hanyalah 10 miliar, tidak banyak, tidak sedikit. Tidak ada rasa tidak adil, tidak ada kemarahan. Ini hanyalah beban dari 5 tahun terakhirku. Pukul 3 sore, di kantor administrasi hotel. Pak Budi telah menyiapkan dokumen dengan sempurna. Surat pemberitahuan pembatalan, surat konfirmasi denda, bahkan panduan prosedur pengembalian dana. Tumpukannya sangat tebal. Manajer hubungan pelanggan hotel juga hadir. Ia mengenalku. Ruang serbaguna hotel ini adalah tempat aku mengadakan acara peremajaan untuk merek Baskara sebanyak 3 kali. Ia ragu-ragu saat melihat namaku tertulis di surat pemberitahuan pembatalan. Bu Kirana, apakah Anda benar-benar yakin akan membatalkannya? Dengan pihak Pak Baskara. Tidak perlu memberitahu pihak Pak Baskara. Aku menatap Pak Budi. Pak Budi menyodorkan kontrak asli. Pihak yang berkontrak adalah Bu Kirana Adiwijaya secara pribadi. Sesuai klausul, pihak yang berkontrak berhak membatalkan secara sepihak setelah pemberitahuan tertulis. Pak Baskara bukan pihak dalam kontrak ini. Manajer hotel membolak-balik kontrak. Itu benar. Di kolom pihak pertama, hanya ada 3 kata, Kirana Adiwijaya. Karena saat itu Baskara berkata, lebih mudah kalau kamu yang mengurus kontraknya. Kenyamanannya kini menjadi hakku. Aku menandatangani surat konfirmasi pembatalan. Kapan dendanya akan dibayarkan? Akan diproses dalam waktu 3 hari kerja. Baik. Pak Budi mengumpulkan semua dokumen, memasukkannya ke dalam tas, berdiri, dan berjabat tangan dengan manajer. Saat kami hendak pergi, manajer itu memanggilku. Bu Kirana, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Minggu lalu, sekretaris Pak Baskara menelepon untuk mengkonfirmasi menu anggur dan denah tempat duduk pada hari H. Pihak kami sudah mulai mempersiapkannya sesuai proposal yang Ibu berikan. Jika dibatalkan, apakah detail ini juga akan dibuang? Dibuang? Apakah perlu kami hubungi pihak Pak Baskara secara terpisah? Tidak perlu. Aku memotongnya. Hotel cukup ikuti prosedur saja. Karena kontrak telah dibatalkan, kirimkan saja pemberitahuan sesuai peraturan yang berlaku. Kirim ke kontak yang tertera di kontrak. Kontak darurat yang tertera di kontrak adalah nomor ponsel Baskara. Saat itu, satu-satunya hal yang ia lakukan adalah menuliskan nomornya di kolom kontak darurat. Mungkin ia sendiri sudah lupa akan fakta itu. Saat keluar dari pintu lobi hotel, sinar matahari terasa menyilaukan. Pak Budi berjalan di sampingku dan menyerahkan amplop dokumen. Untuk vendor dekorasi bunga, fotografi, dan souvenir, akan saya selesaikan semuanya besok pagi. Draft surat pemberitahuan pembatalan sudah saya siapkan, jadi mohon ditandatangani dan dikirim malam ini. Baik. Bu Kirana. Ia berhenti berjalan dan menatapku. Denda 448 juta. Apakah Ibu akan menanggungnya sendiri? Meskipun kontrak atas nama Ibu bisa menuntut pembagian biaya kepada pihak lain. Terlalu banyak yang harus dituntut. Aku menatap mobil-mobil di kejauhan. Saya menginginkan hal lain. Apa itu? Sesuatu yang bersih. Pak Budi tidak mengatakan apa-apa lagi. 3 hari kemudian, Baskara tidak menghubungiku. Bukan hal yang aneh. Ia sedang dalam perjalanan dinas keluar kota untuk mengunjungi gerai-gerai yang baru dibuka. Sebelum berangkat, ia meninggalkan satu pesan. Minggu ini sibuk. Kamu cek dulu draft akhir pernikahan, ya. Nanti kita lihat sama-sama pas aku pulang. Aku tidak membalas, dan ia tidak bertanya lebih jauh. Pada hari keempat, ia meninggalkan pesan suara di grup chat perusahaan. Sebuah instruksi kepada kepala divisi operasi untuk merangkum laporan kunjungan gerai. Suaranya terdengar ringan, dan di latar belakang terdengar suara bising restoran. Sepertinya ia sedang makan dengan seseorang. Pada hari kelima, Ayu Lestari mengunggah sebuah foto di media sosial. Buket bunga itu sudah mulai layu, ujung kelopaknya menguning, tapi ia tetap memotret dan mengunggahnya. Tulisannya, semuanya akan baik-baik saja. Baskara menyukai postingan itu. Pada hari ke-6, Baskara menelepon. Kirana, di mana? Di luar. Malam ini pulang, kan?
Nanti aku minta bibi masakin gulai ikan. Aku tidak pulang. Ia terdiam sejenak. Masih marah, aku tidak menanggapi kata-katanya. Soal buket bunga itu kan aku sudah minta maaf. Memangnya mau bagaimana lagi? Aku sedang bekerja. Kerja apa? Ia ingin bertanya sesuatu, tetapi terdengar suara seseorang memanggilnya dari samping. Sepertinya karyawan perusahaan. Baiklah. Kerjakan saja. Ucapnya ketus lalu menutup telepon. Panggilan itu tidak sampai 2 menit. Ia tidak bertanya mengapa aku tidak ada di rumah, atau kemana aku pindah. Ia bahkan tidak menyadari bahwa aku sudah pergi dari apartemen itu. Pada hari ke-8, semua prosedur pembatalan untuk dekorasi bunga, foto, video, dan souvenir selesai. Pak Budi mengirimkan rincian denda final. Total Rp448.000. Seluruhnya telah ditarik dari rekening pribadi ibu. Semua dokumen, termasuk surat pemberitahuan pembatalan dan kwitansi, telah difoto dan dikirim melalui jaringan komunikasi. Dokumen aslinya, saya yang simpan. Besok akan saya kirimkan melalui kurir. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Di apartemen sewa jangka pendek ini tidak ada meja makan, jadi aku sedang makan mie instan di atas meja kecil. Saat baru makan setengah, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Baskara. Minggu depan sudah diatur jadwal food testing. Hotel menghubungiku. Aku menatap pesan itu dalam diam. Ia belum tahu bahwa hotel sudah memproses pembatalan. Setelah proses selesai, pemberitahuan otomatis akan dikirim ke nomor kontaknya. Menurut peraturan hotel, masih ada waktu sekitar 3 hari sampai proses selesai. Aku menghabiskan mie instan, membereskan mangkuk, lalu membalas pesannya. Tanya langsung ke hotel. Ia sepertinya merasa ada yang aneh dan mengirim satu tanda tanya. Aku tidak membalas lagi. Pada hari ke-11, hari Rabu pagi, telepon berdering. Pak Budi Santoso. Bu Kirana, pemberitahuan pembatalan dari pihak Hotel Mulia telah dikirimkan pagi ini pukul 9. Telah disampaikan melalui pesan telepon dan email ke kontak Pak Baskara yang tertera di kontrak. Ya, begitu menerima pemberitahuan, ia akan langsung tahu. Aku menutup telepon dan meletakkan ponsel di atas meja. Lalu aku pergi ke kamar mandi dan mencuci muka dengan air dingin. Saat mematikan keran, jari-jariku bergetar halus. Bukan karena takut. Perasaan ini rumit dan tak terlukiskan. Rasanya seperti melangkahkan satu kaki ke udara kosong di ujung tebing. Di bawah kakiku kosong, tetapi tubuhku sudah condong ke depan. Tidak ada tempat untuk mundur, dan aku tidak berniat untuk mundur. Aku mencuci muka sekali lagi dengan kuat menggunakan air dingin, lalu mengeringkannya dengan handuk. Aku kembali ke meja dan menyalakan komputer. Ada 3 proposal yang harus diselesaikan minggu depan di Cipta Kirana. Satu adalah perencanaan panggung untuk upacara pembukaan KTT Keuangan, yang lain adalah jamuan makan malam peluncuran merek VIP. Aku membuka dokumen dan mulai bekerja. Pukul 10.47. Telepon dari Baskara masuk. Panggilan pertama. Aku melihat namanya di layar dan tidak mengangkatnya. Panggilan kedua. Kurang dari 1 menit kemudian, aku menyetel telepon ke mode senyap. Panggilan ketiga. Ia mengubah cara, menelepon langsung ke nomor kantor Cipta Kirana. Resepsionis menyambungkan telepon. Ibu, ada telepon dari Pak Baskara Wijoyo. Bilang saya sedang rapat. Baik, Bu. Panggilan keempat. Ia bahkan menelepon Pak Budi. Pak Budi tidak mengangkat dan mengirimiku pesan. Ini Baskara. Dia ribut menanyakan di mana Kirana dan menyuruh Anda mengangkat telepon. Perlu saya balas? Tidak. Panggilan kelima. Ia nekat menelepon ibuku. Ini tidak kuduga. Saat ibuku menelepon, suaranya terdengar bingung. Kirana. Baskara barusan telepon, katanya kamu membatalkan pernikahan? Ada apa? Kalian bertengkar? Bu, aku sedang membereskannya. Membereskannya? Maksudmu apa? Uang muka gedung kan sudah dibayar semua. Uang muka dan dendanya semua aku yang bayar. Ibu dan ayah tidak perlu keluar uang. Ibuku terdiam sejenak. Sepertinya ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kirana, kamu serius? Ya. Serius. Hening lagi. Lalu ibuku mengatakan sesuatu yang tak terduga. Lalu sekarang kamu tinggal di mana? Ia tidak mendesakku dengan pertanyaan kenapa begitu, atau Baskara kan baik sekali padamu. Kenapa tidak bersyukur? Ia hanya bertanya di mana aku berada. Aku sewa tempat sementara di daerah Bintaro. Nyaman untuk tinggal sendiri. Sendiri.
Ibuku tidak mencoba membujuk lebih jauh. Ia hanya meninggalkan satu pesan. Malam ini ibu datang menemuimu. Aku menutup telepon dan menyandarkan kepala di sandaran kursi. Terlihat noda berbentuk tidak teratur di langit-langit. Pertanyaan ibuku, kamu serius? Ibuku tidak menyuruhku untuk berpikir ulang. Ia tidak bertanya apakah Baskara hanya melakukan kesalahan sesaat. Ibuku tahu. Aku bukan tipe orang yang bertindak gegabah karena emosi. Ponselku terus bergetar. Baskara menelepon 2 kali lagi, diikuti oleh rentetan pesan WhatsApp. Kirana, kamu ini kenapa? Pernikahan dibatalkan, maksudnya apa? Hotel mengirim pemberitahuan kontrak dibatalkan. Kamu gila. Di mana kamu? Aku akan ke sana. Angkat teleponnya. Pesan terakhir datang pukul 11,12. Kamu masih karena bunga itu? Kirana, apa ini masalah yang harus diperbesar hanya karena sebuket bunga? Hanya karena sebuket bunga. Ia masih berpikir itu karena bunga itu. Aku membalikkan ponsel, meletakkannya telungkup di meja agar layarnya tidak terlihat. Lalu aku menyalakan kembali layar dan melanjutkan pekerjaan. Upacara pembukaan KTT keuangan memerlukan pencahayaan bernuansa dingin. Warna utamanya adalah biru tua dan perak. Tangan yang memegang mouse tidak bergetar, sangat stabil. Pukul 2 siang, sebuah pesan datang dari Pak Budi. Amplop dokumen sudah saya letakkan di loker lantai 1. Masing-masing 3 rangkap asli. Aku turun, mengambil surat-surat itu, dan kembali ke atas. Amplopnya sangat tebal. Saat ku buka, di dalamnya ada seluruh set dokumen pembatalan. Surat konfirmasi pembatalan sewa hotel, surat konfirmasi pembatalan dekorasi bunga pernikahan, surat konfirmasi pembatalan fotografi dan videografi, surat konfirmasi pembatalan kustomisasi souvenir. Di halaman terakhir setiap dokumen, tertulis jumlah denda. 228 juta, 64 juta, 36 juta, 120 juta, total 448 juta, pembayaran lunas. Pembayar. Kirana Adiwijaya. Aku menjajarkan keempat lembar dokumen itu di atas meja. 4 lembar dokumen, 4 kali pembayaran, 4 kontrak. Semuanya hanya namaku. Nama Baskara tidak muncul sekalipun. Sama seperti selama 5 tahun terakhir, di dalam mereknya, di acara presentasi perusahaannya, di wawancara medianya, di acara-acara megahnya, namaku tidak pernah muncul sekalipun. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi bank. Riwayat penarikan dana terlihat jelas. Dan aku melakukan satu pekerjaan lagi. Aku mengambil tangkapan layar riwayat penarikan bank, dan mengompres semua rincian layanan gratis yang telah diberikan Cipta Kirana untuk merek Baskara selama 5 tahun terakhir. Salinan kontrak jaminan bersama yang ditandatangani atas namaku, serta keempat dokumen pembatalan yang baru saja tiba, lalu mengirimkannya kepada Pak Budi. Aku menambahkan satu kalimat. Tolong rapikan menjadi daftar aset keuangan yang sempurna. Dari item pertama tanpa ada yang terlewat. Pak Budi membalas dalam 1 detik. Kapan dibutuhkan? Secepat mungkin. Baik. Aku meletakkan ponsel. Sinar matahari dari luar jendela jatuh di atas keempat dokumen pembatalan yang tertata rapi di atas meja. 448 juta. Inilah harga yang kubayar untuk mengakhiri pernikahan ini. Tidak mahal. Jika digabungkan dengan uang yang telah kuhabiskan untuknya selama 5 tahun terakhir, biaya yang kutalangi, dan jumlah jaminan yang kuberikan, jumlah ini tidak ada apa-apanya. Tapi 448 juta ini berbeda. Ini adalah uang yang pertama kali kugunakan untuk meninggalkan, bukan dia, tapi diriku sendiri. Ponselku berdering lagi. Baskara. Ia meninggalkan pesan suara, tapi aku tidak mendengarkannya. Semenit kemudian, sebuah pesan teks datang. Kirana. Aku akan pulang lebih awal hari ini. Tunggu di rumah. Kita perlu bicara baik-baik. Tunggu di rumah. Ia masih mengira aku ada di rumah itu. Ia bahkan tidak menyadari bahwa aku sudah berkemas dan pergi. Aku mematikan layar. Sudut dokumen pembatalan sedikit bergoyang ditiup angin. Aku mengulurkan tangan dan menekan dengan lembut angka yang bertuliskan total denda Rp448.000. Dengan sentuhan ringan namun mantap. Ketika Baskara berjaga di lobi lantai pertama studio kerja Cipta Kirana, aku sedang melakukan konferensi video dengan klien. Telepon internal dari resepsionis berdering. Suara staf itu sangat pelan. Ibu, Pak Baskara ada di lantai 1 dan bersikeras ingin bertemu dengan ibu sebelum pergi. Panggil petugas keamanan? Biarkan dia menunggu. Baik, Bu.
Konferensi video berlanjut selama 40 menit lagi. Itu adalah tinjauan kedua untuk desain pencahayaan upacara pembukaan KTT Keuangan. Klien puas dengan pencahayaan bernuansa dingin di panggung utama, tetapi meminta revisi karena lampu pemandu di lorong VIP terlalu dingin. Aku mengubah nilai pencahayaan sambil mencatat umpan balik dengan cermat. Tangan yang memegang mouse tidak bergetar. Setelah rapat selesai, aku menyimpan dokumen, minum setengah gelas air, lalu turun ke bawah. Baskara berdiri di area tunggu lantai 1. Mengenakan kemeja biru tua yang aku pilihkan tahun lalu. Ia menggenggam erat ponsel di satu tangan, sampai buku-buku jarinya memutih. Melihatku, ia melangkah cepat menghampiri. Kirana. Ia menyodorkan layar ponselnya ke arahku. Itu adalah pesan konfirmasi pembatalan yang dikirim oleh hotel. Tanggal, nomor kontrak, rincian pemotongan denda tertulis di sana. Pernikahan dibatalkan? Aku tahu. Aku yang membatalkannya. Seenaknya siapa kamu membatalkan? Karena aku tidak akan menikah. Ia menatapku tajam. Langkah dua karyawan Cipta Kirana yang melewati lobi melambat dengan jelas. Baskara sepertinya juga menyadari tatapan itu dan merendahkan suaranya. Keluar. Kita bicara di luar. Kami pergi ke kedai kopi di bawah gedung. Pukul 3 sore, tempat itu hampir kosong. Begitu duduk, ia menopang meja dengan kedua tangan dan mencondongkan tubuh ke depan. Kirana, katakan yang sebenarnya. Ini karena bunga hari itu? Aku tidak menjawab. Aku sudah minta maaf, kan? Itu hanya sebuket bunga. Hanya kebetulan jatuh ke tangan Ayu. Apa karena masalah sepele seperti ini kamu mau membatalkan pernikahan? Bukan masalah sepele. Lalu apa? Masalah besar apa? Aku meletakkan tas lempangku di atas meja dan mengeluarkan sebuah amplop dokumen dari dalamnya. Dokumen yang telah dirapikan oleh Pak Budi. Apa ini? Ia menatap tajam amplop itu. Aku mengeluarkan dokumen pertama dari amplop dan meletakkannya di depannya. Tahun pertama. Saat kamu membuka gerai pertamamu, biaya dekorasi interior. Cipta Kirana menalanginya sebesar 560 juta atas nama perusahaan mitra. Kamu bilang kita akan hitung bersama saat perusahaan stabil, kan? Ia menurunkan pandangannya, alisnya berkedut. Aku mengeluarkan dokumen kedua. Tahun kedua. Acara privat mengundang dewan penilai restoran mewah kelas dunia. Sewa tempat, pencahayaan, dekorasi bunga, penataan, semuanya ditangani oleh Cipta Kirana. Nilai pasarnya 900 juta. Kamu tidak membayar sepeser pun. Bibirnya terkatup, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ketiga. Tahun ketiga. Saat investasimu macet, bank meminta jaminan tambahan. Kamu menelepon dan memintaku menjadi penjamin atas namaku. Batasnya 10 miliar. Kamu bilang akan selesai dalam 3 bulan. Tapi sampai hari ini masih terikat pada informasi kreditku. Jari-jarinya yang menopang meja menegang. Keempat. Tahun keempat. Saat kamu sibuk bepergian, tidak ada waktu untuk mengurus acara VIP perusahaan. Aku membawa tim Cipta Kirana berkeliling 8 kota dan menyelenggarakan 12 jamuan makan malam. Di proposal eksternal, hanya tertulis dipimpin oleh tim ahli terbaik, nama Cipta Kirana, dan namaku dihilangkan. Biaya real acara ini saja 826 juta. Ini juga tidak kamu bayar. Di kedai kopi itu hanya terdengar alunan musik jazz yang lembut, keheningan menyelimuti. Aku mendorong dokumen kelima yang terakhir. Tahun kelima. Tahun ini, saat mempersiapkan IPO, kamu butuh hak kekayaan intelektual untuk merekmu. Paten perencanaan ruang, sistem seni visual, pedoman standar layanan jamuan mewah, semuanya milik Cipta Kirana dan milikku. Di perjanjian kerjasama, tertulis aliansi strategis cuma-cuma. 5 lembar dokumen tertata rapi di depan matanya. Termasuk denda pembatalan pernikahan sebesar 448 juta. Selama 5 tahun terakhir. Totalnya 12.724 rupiah. Aku menyebutkan angka itu dengan suara datar. Tatapan Baskara beralih dari dokumen ke wajahku. Pupil matanya bergetar. Kirana, apa maksudmu? Seperti yang tertulis. Maksudku kita harus menghitungnya. Kamu bilang kita akan hitung saat perusahaan stabil. Sekarang perusahaanmu akan IPO, berarti sudah stabil, kan? Jadi aku bawa tagihannya. Ia bersandar lemas di sandaran kursi, mengepalkan dan membuka tangannya beberapa kali. Minta uang. Baiklah. Aku akan berikan. Berapa yang kamu mau? Aku tidak butuh uang. Lalu apa yang kamu mau? Sudah kubilang tadi. Aku tidak akan menikah.
Otot rahangnya menegang, jakunnya naik turun. Hening selama sekitar 10 detik. Kemudian, ia mengambil napas dalam-dalam dan membuka mulut dengan nada yang ia anggap sangat rasional. Kirana, aku tahu kamu kecewa. Tapi cara seperti ini, membatalkan gedung, mengemasi barang-barangmu, lalu menyodorkan tagihan padaku, ini tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Bagi siapa? Kita. Kamu dan aku. Ia menekan suaranya. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Bagaimana bisa kamu membuang waktu itu dalam sekejap? Aku menatapnya lurus-lurus. Menurutmu, 5 tahun itu apa? Maksudmu? Selama 5 tahun itu, menurutmu apa yang sudah kamu berikan padaku? Ia tersentak. Sepertinya tidak menyangka aku akan balas bertanya apa yang telah ia berikan. Kirana, kita sudah 5 tahun bersama. Apa yang kurang dariku padamu? Apa ada yang kurang? Jika kamu mau, aku selalu membawamu ke posisi-posisi penting di perusahaan. Kamu membawaku untuk melakukan apa? Ia terdiam. Kamu memanggilku sebagai pimpinan Cipta Kirana. Bukan sebagai kekasihmu, kan? Apa bedanya? Toh semua orang tahu hubungan kita. Tidak, orang-orang tidak tahu. Aku mengeluarkan 1 lembar cetakan dari tas. Artikel wawancara yang ia lakukan dengan sebuah majalah bisnis tahun lalu. Sebuah paragraf tertentu ditandai dengan stabilo. Ia menunduk dan membaca tulisan itu. Reporter. Estetika merek kuliner Pak Baskara sangat menonjol di industri ini. Siapa yang bertanggung jawab atas arahan artistik secara keseluruhan? Baskara Wijoyo. Ada tim eksternal yang sangat hebat yang bekerja sama dengan kami. Mereka adalah para ahli terbaik di bidang perencanaan acara privat. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan sinerginya sangat besar. Reporter. Jika tidak keberatan, bolehkah kami tahu tim mana itu? Baskara Wijoyo. Untuk saat ini sulit untuk diungkapkan. Tim itu juga merupakan salah satu kekuatan kompetitif inti kami. Haha. Ia selesai membaca dan mengangkat kepala. Itu untuk melindungi Cipta Kirana. Di industri ini, semua orang melakukannya. Sudah menjadi praktik umum untuk merahasiakan mitra kunci. Cipta Kirana bukan sekadar mitra kerjaku. Aku memotong kata-katanya. Cipta Kirana adalah perusahaanku, dan aku adalah kekasihmu. Kamu menyebut perusahaanku tim eksternal, dan hasil kerja keras kekasihmu kamu sebut salah satu kekuatan kompetitif inti. Kamu bahkan enggan menyebut namaku. Ia membuka mulut. Bukan begitu. Bukan begitu? Lalu apa? Kirana. Maksudku bukan begitu. Lalu apa maksudmu? Ia tidak bisa menjawab. Aku memasukkan kembali artikel wawancara itu ke dalam amplop. Baskara, selama 5 tahun, kamu tidak pernah sekalipun mengakuiku sebagai kekasihmu di depan umum. Bukan karena praktik industri, bukan juga untuk melindungi Cipta Kirana. Kamu hanya sudah terbiasa. Terbiasa dengan situasi di mana seseorang diam-diam menyelesaikan segalanya di belakangmu. Terbiasa dengan keberadaan sebagai bayangan tanpa nama dan tanpa bayaran. Wajahnya berubah. Bukan marah, melainkan ekspresi tertusuk tepat di sasaran. Ia menggigit bibir dengan erat, tatapannya kehilangan arah. Kamu sebenarnya menganggapku apa? Ia jelas tidak mengantisipasi pertanyaan ini. Kekasihku, tentu saja. Hari itu, saat kamu menerima buket bunga pernikahan, semua orang menatapmu. Kamu berjalan melewati kerumunan. Saat kamu melewatiku, kamu tidak sekalipun menatapku. Tangannya di atas meja mengepal. Saat kamu memberikan bunga itu pada Ayu, kamu membungkuk. Kamu memberikannya dengan kedua tanganmu, dengan sangat hati-hati. Jari-jarimu menyentuh pergelangan tangannya, dan kamu berkata, Ayu, ini untukmu. Suaraku tidak meninggi, malah lebih rendah dari sebelumnya, seperti berbisik. Gerakan-gerakan detail yang kamu tunjukkan padanya, aku ingat semuanya. Karena selama 5 tahun, kamu tidak pernah sekalipun bersikap semanis itu padaku. Jakunnya bergetar hebat. Aku hanya berpikir. Kamu tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Ia terdiam. Keheningan berlangsung cukup lama. Kemudian, ia mengubah taktik. Ia merendahkan suaranya menjadi sangat lembut dan mendekatkan tubuhnya ke arahku. Kirana, aku akui. Soal buket bunga itu, aku salah. Tapi kita sudah 5 tahun bersama. Hubungan kita tidak seharusnya dinegasikan hanya karena sebuket bunga. Ayo kita atur ulang pernikahannya. Tidak perlu. Aku tahu kamu marah. Aku tidak marah. Lalu kenapa begini? Karena perhitungannya sudah selesai. Ia tersentak. Perhitungan apa? Perhitungan atas kebersamaan kita selama 5 tahun ini.
Mendengar itu, ia membeku seolah terpaku di sandaran kursinya. 12,7 miliar, dan waktuku serta pengabdianku selama 5 tahun. Sebagai imbalannya, yang kudapatkan adalah sikapmu yang menganggapku transparan di depan semua orang. Di wawancara, kamu menyebutku tim eksternal. Bunga pengantin kamu berikan pada wanita lain. Dan saat minta maaf, kamu berkata, hanya karena sebuket bunga. Apa perlu sampai begini? Aku berdiri dari kursi, aku meninggalkan amplop dokumen di atas meja, tidak ada nilainya. Kirana Adiwijaya. Baca baik-baik rincian keuangan di dalam amplop itu. Jika ada yang tidak setuju dengan angkanya, hubungi Pak Budi Santoso. Nomornya ada di halaman terakhir. Ia mendorong kursi dengan kasar dan bangkit. Suara decitan logam membelah keheningan kedai kopi. Kamu benar-benar mau mengakhiri hubungan kita hanya karena sebuket bunga? Sudah kubilang, bukan karena sebuket bunga. Lalu apa? Aku berbalik untuk berjalan, lalu berhenti sejenak. Kamu berpikir bahwa aku bahkan tidak pantas menerima sebuket bunga itu. Aku tidak menoleh ke belakang, mendorong pintu, dan keluar. Sinar matahari di luar terasa menyilaukan mata. Di belakangku, tidak ada suara langkah kaki yang mengejarku. Malam itu, ia menelepon 7 kali, tapi aku tidak mengangkat satu pun. Keesokan paginya, ia menelepon Pak Budi. Saat Pak Budi menyampaikan isi percakapan mereka, suaranya terdengar datar. Dia bertanya apakah saya benar-benar pengacara Anda. Saya jawab ya. Dia bertanya, apakah Anda serius? Saya jawab semua dokumen ada aslinya jadi silakan periksa sendiri. Apa katanya? Dia langsung menutup telepon. Sekitar waktu makan siang, Sekretaris Baskara, Pak Bima, mengirim pesan. Bu Kirana, Pak Baskara ingin menanyakan tentang item dalam daftar keuangan. Mengenai jaminan bersama, beliau berpendapat bahwa itu dilakukan karena terdesak. Jadi bukankah itu tidak termasuk dalam utang emosional? Hal yang dilakukan karena terdesak, tidak dihitung, begitu? Aku mengirim balasan singkat. Semuanya dihitung. Pak Bima tidak membalas lagi. Sore harinya, sebuah pesan WhatsApp datang dari Ayu Lestari. Mbak Kirana, aku sudah dengar cerita kalian dari Kak Baskara. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi kalian sudah bersama 5 tahun, rasanya tidak benar berpisah, karena masalah seperti ini. Soal buket bunga waktu itu, aku benar-benar tidak ada niat buruk. Kalau Mbak tersinggung, bunga itu akan aku kembalikan. Mengembalikan bunga? Bunga yang sudah layu? Aku tidak membalas dan menyimpan tangkapan layar itu. Menjelang malam, telepon datang dari Ibu Baskara, Ibu Laksmi. Kirana, Ibu sudah dengar dari Baskara. Anak muda bisa saja bertengkar, Ibu mengerti. Tapi sudah memesan gedung pernikahan dan setengah undangan sudah disebar, tidak seharusnya dibatalkan tiba-tiba seperti ini, kan? Siapa yang menyebar undangan? Dari desain undangan, Ibu Laksmi menghela napas. Tapi caranya tidak seperti ini, kan? Ibu, semua kontrak gedung atas nama saya, dan dendanya juga semua saya yang bayar. Untuk undangan yang belum terkirim, saya akan urus pemberitahuan pembatalannya sendiri. Tidak ada yang perlu Ibu khawatirkan. Kirana, Ibu dengar kamu mengirimkan semacam tagihan padanya? Kalian bahkan belum menikah, tapi sudah mulai hitung-hitungan uang. Bagaimana perasaan Baskara? Kita kan keluarga. Tidak sepantasnya sesama keluarga begitu. Ibu, kita tidak pernah sekalipun menjadi satu keluarga. Napasnya menjadi kasar. Kamu sadar tidak apa yang kamu bicarakan? Apa yang telah Baskara lakukan untukmu? Ibu Laksmi tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Untuk saya tidak ada, Bu. Tapi siapa melakukan apa untuk siapa, itu tertulis dengan sangat jelas di tagihan itu. Kalau Ibu punya waktu, minta saja Baskara menunjukkannya. Saya harus bekerja, jadi saya tutup teleponnya. Begitu telepon ditutup, ponselku mulai berdering terus-menerus. Baskara. Aku mematikan ponsel, meletakkannya di atas meja, dan menatap layar komputer. Desain pencahayaan upacara pembukaan KTT keuangan. Alur pencahayaan dingin bernuansa biru dan perak memenuhi layar. Tiba-tiba aku teringat, 5 tahun lalu, pencahayaan gerai pertama Baskara juga bernuansa ini. Aku tidak suka pencahayaan hangat, norak. Aku suka yang modern. Karena satu kalimat itu, aku begadang 3 malam untuk menggambar denahnya. Ia hanya melihatnya sekilas dan berkata, tidak buruk, lalu pergi menemui investor. Tidak buruk. Selama 5 tahun, itu adalah pujian terbaik yang pernah ia berikan padaku. Tidak buruk. Kerja bagus. Kamu yang paling tahu. Kirana, ini kamu yang kerjakan? Benar-benar kerja keras.
Aku tidak pernah sekalipun mendengar kata terima kasih. 3 hari kemudian, hari Sabtu, Baskara datang lagi ke Cipta Kirana. Kali ini, ia tidak menunggu di lantai 1, tetapi langsung naik ke atas. Ia masuk dengan kartu akses sebagai mitra utama. Saat ia membuka pintu kantorku, aku sedang merevisi proposal sesuai permintaan klien. Aku mengangkat kepala. Ia terlihat jauh lebih kurus dari 3 hari yang lalu. Kemejanya sudah ganti, tapi kerahnya kusut. Ia memang tidak pernah bisa menyetrika baju dengan baik. Dulu, selalu aku yang menyetrikakannya. Aku sudah memikirkannya. Ia duduk di kursi di seberangku. Semua yang kamu katakan, aku akui. Selama 5 tahun, aku memang kurang. Soal Cipta Kirana, tidak kuungkapkan secara publik. Soal pengabdianmu yang kuanggap biasa saja, semua akan kuperbaiki. Aku tidak menjawab. Kita atur ulang pernikahannya. Hotel juga kita pesan yang baru, biayanya semua aku yang tanggung. Undangan juga kita cetak yang baru. Di hari pernikahan, di depan semua tamu, aku akan secara resmi berterima kasih padamu dan Cipta Kirana. Tidak perlu. Kirana, aku tahu kamu marah. Aku tidak marah. Lalu kenapa? Pengakuan dan terima kasih yang kamu sebutkan itu, sejak kapan kamu berniat melakukannya? Ia menatapku, terdiam. Sejak kapan kamu merasa harus mengakui pengabdianku secara publik? Ia tidak bisa menjawab. Sejak 3 hari yang lalu, saat aku mengirimkan surat konfirmasi pembatalan pernikahan, kan? Bibirnya terkatup rapat. Sebelum itu, kamu pikir semuanya sempurna. Aku bekerja untukmu itu wajar, namaku hilang dari proposal itu praktik industri, dan jaminan yang kuberikan atas namaku itu karena terdesak jadi kamu tidak berutang apa-apa, kan? Bukan begitu? Aku tidak berpikir begitu. Ibumu bilang, sesama keluarga tidak boleh begitu. Ibuku, sekretarisku, semua mengira aku sedang protes karena ingin memeras beberapa receh. Kamu juga berpikir begitu, kan? Bukan. Sekretarisku bilang. Jaminan bersama itu tidak masuk dalam utang emosional, kan begitu? Itu kamu yang suruh. Atau Pak Bima yang berpikir sendiri? Ia tidak menjawab. Keheningan itu sendiri adalah jawaban. Baskara, kamu masih mengira aku sedang merajuk karena emosi, kan? Kamu datang ke sini bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk mencari cara meredakan amarahku dan melangsungkan kembali pernikahan. Ia membuka mulut, tetapi tidak bisa membantah. Kamu tidak pernah memikirkan kemungkinan lain? Kemungkinan apa? Kemungkinan bahwa aku bukan sedang merajuk, tapi memang sudah tidak ingin menikah denganmu. Energi seolah tersedot keluar dari tubuhnya. Tubuh bagian atasnya tersandar ke belakang. Tangannya di atas lutut mengepal erat. Itu bukan sungguhan, kan? Bukan, ini sungguhan. 5 tahun. Waktu 5 tahun itu adalah investasiku. Aku punya hak untuk melakukan cut loss. Mendengar kata cut loss, kelopak matanya bergetar. Ia sepertinya tidak pernah bermimpi kata seperti itu akan muncul dalam hubungan kami. Cut loss. Kamu menyebut perasaan kita cut loss? Napasnya menjadi kasar. Aku berdiri dan berjalan ke arah lemari arsip. Aku membuka laci dan mengeluarkan sebuah amplop dokumen. Amplop yang lebih tipis dari sebelumnya. Aku meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke arahnya. Apa ini? Ia membuka mulut amplop. Di dalamnya ada beberapa lembar cetakan. Yang paling atas adalah kronologi. Dokumen yang kuminta Pak Budi untuk disiapkan. Tahun ke-1. Bulan ke-3. Cipta Kirana menalangi biaya dekorasi interior Rp560 juta. Tahun ke-1, bulan ke-9. Cipta Kirana menyediakan sistem seni visual merek secara cuma-cuma. Tahun ke-2, bulan ke-2. Kirana Adiwijaya memberikan jaminan bersama untuk pinjaman Bank Baskara dengan kredit pribadi, batas 10 miliar. Tahun ke-2, bulan ke-6. Cipta Kirana menangani secara cuma-cuma acara privat Dewan Penilai Restoran Mewah Kelas Dunia, nilai pasar 900 juta. Tahun ke-3, sepanjang tahun. Cipta Kirana melaksanakan 12 kali jamuan makan malam VIP untuk industri kuliner Baskara, biaya real 826 juta. Tahun ke-4. Memberikan hak pakai paten perencanaan ruang dan sistem seni Cipta Kirana kepada merek Baskara dengan dalih aliansi strategis cuma-cuma. Tahun ke-5. Persiapan IPO industri kuliner Baskara, sistem hak kekayaan intelektual sepenuhnya bergantung pada kepemilikan Cipta Kirana. Ia membalik halaman dan berhenti di halaman ketiga. Salinan kontrak jaminan bersama senilai 10 miliar.
Di sana, tanda tangannya dan tanda tanganku tercetak berdampingan. Tanggalnya 3 tahun lalu. Di sudut kanan bawah, ada catatan tulisan tangan yang ia tulis sendiri. Pelepasan setelah 3 bulan. Kirana, terima kasih. Pelepasan setelah 3 bulan. Janji itu tidak pernah ditepati sampai sekarang. Ia menatap lekat-lekat catatan itu. Jakunnya bergetar. Ini. Aku lupa. Aku akan hubungi bank sekarang juga. Tidak perlu. Untuk melepaskan jaminan itu, kamu harus menyediakan jaminan lain atau melunasi sisa pinjamanmu. Kamu sekarang sedang menjelang IPO, arus kasmu macet total, aku tahu itu lebih baik darimu. Bibirnya terkatup. Jadi, jaminan ini akan terus terikat sampai kamu melunasi semua pinjamanmu. Ia menutup dokumen dan meletakkan kedua tangannya di atasnya. Hening selama sekitar 20 detik. Lalu ia mengangkat kepala. Oke. Aku akui semuanya. Semua yang tertulis di sini. Aku akui. Sebutkan jumlahnya. Aku akan bayar. Sudah kubilang aku tidak butuh uang. Lalu aku harus bagaimana? Lepaskan aku. Ia menatapku tajam. Aku tidak setuju putus. Persetujuanmu tidak diperlukan. Kita tidak menikah. Tidak perlu membayar biaya cerai. Aku hanya memberitahu. Memberitahu? Ya, memberitahu. Memberitahu bahwa hubungan kita sudah berakhir. Bawa dokumen keuangannya dan jika ada urusan hukum, hubungi Pak Budi Santoso. Aku mengambil ponsel di atas meja, ia mengulurkan tangan mencoba menghentikanku. Sampaikan pada Pak Bima. Hapus nomorku dari daftar kontak perusahaan. Mulai sekarang, urusan publik melalui tim hukum Cipta Kirana, dan kontak pribadi akan kublokir. Aku mengambil tas dan melewatinya. Ia masih duduk di kursi, tidak bisa bangkit. Saat aku memegang gagang pintu, dari belakang terdengar suara tercekat. Kirana, dulu kamu tidak seperti ini. Langkahku terhenti. Dulu. Meskipun aku sudah menyiapkan meja penuh makanan dan menunggunya, jika ia berkata, hari ini ada acara, tidak bisa pulang, aku akan berkata, baiklah. Dulu, meskipun proposal yang kubuat dengan begadang beberapa malam hanya mendapat komentar tidak buruk, aku menahannya. Dulu, aku memeluk surat jaminan senilai 10 miliar yang dijanjikan akan dilepas setelah 3 bulan, sambil merasa cemas, tapi aku menahannya. Karena aku menahan dan menyerahkan segalanya, sepertinya ia mengira aku memang bukan orang seperti ini sejak awal. Sekarang, aku hanya tidak menahannya lagi. Dulu, kataku tanpa menoleh ke belakang, setidaknya kalau kamu menerima penghargaan, kamu akan berkata, pencapaian ini berkat kerja keras Kirana. Belakangan, kamu bahkan menghapus satu kalimat itu karena merasa sayang. Aku membuka pintu. Yang berubah duluan itu kamu, Baskara. Sampai aku meninggalkan kantor, tidak ada suara apapun dari belakang. Tepat sebelum pintu lift tertutup, aku melihatnya duduk termangu di meja. Di depannya, terhampar kronologi 5 tahun terakhir. Saat lift turun, aku memasukkan tangan ke saku. Ujung jariku menyentuh sebuah kartu kecil. Itu adalah pemberitahuan dokumen baru yang dikirim Pak Budi pagi ini. Surat pemberitahuan pencabutan hak pakai merek Cipta Kirana. Mohon konfirmasi akhir dari Bu Kirana. Aku menggenggam erat kertas itu. Saat Pak Budi mengirimkan draft dokumen ini, ia menambahkan pendapat seperti ini. Bu Kirana, pemberitahuan pencabutan ini mencakup 3 hak kunci. Pertama, hak pakai paten perencanaan ruang Cipta Kirana, yang diterapkan di 37 gerai di bawah naungan industri kuliner Baskara. Kedua, sistem seni visual Cipta Kirana yang digunakan di seluruh panduan merek industri kuliner Baskara, termasuk standar warna, penataan, dan pencahayaan. Ketiga, kualifikasi penilaian industri dan rincian jaminan kredit pribadi Kirana Adiwijaya yang dimasukkan secara tidak sah ke dalam daftar hak kekayaan intelektual yang diserahkan pihak Baskara kepada penjamin emisi. Dasar pencabutan adalah Pasal 7 Perjanjian Aliansi Strategis Cuma-Cuma yang pernah ditandatangani, yang menyatakan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri aliansi dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya, dan pihak lain harus mengganti sepenuhnya hak kekayaan intelektual terkait dalam waktu 90 hari. Item ketiga jelas merupakan penyalahgunaan karena tidak pernah meminta persetujuan tertulis dari Bu Kirana sendiri. Jika surat pencabutan ini dikirimkan, proses peninjauan IPO Baskara akan langsung berhenti total. Aku menempelkan ponsel ke telinga. Nada sambung berbunyi dan Pak Budi mengangkat. Pak Budi, lanjutkan prosesnya. Tolong kirimkan serentak sore ini kepada tim hukum Baskara, penjamin emisi IPO, dan pihak pemilik gedung dari 37 gerai. Anda yakin?
Secara hukum tidak ada masalah, tetapi pihak lawan akan menyusun logika pembelaan dengan menyebut ini sebagai balas dendam pribadi. Diperlukan alasan komersial yang sah. Perlindungan hak kekayaan intelektual Cipta Kirana adalah alasan komersial terbesar. Mereka mencantumkan paten dan sistem seni visual saya di dokumen IPO seolah-olah itu hasil pengembangan internal mereka. Tanpa izin saya. Itu bukan aliansi, tapi penyalahgunaan. Dari seberang telepon, terdengar suara Pak Budi mengagumi dengan pelan. Sempurna. Konten itu juga akan kita cantumkan dalam surat pemberitahuan. Aku menutup telepon dan melihat keluar jendela. Sinar matahari menyilaukan. Jika surat pencabutan itu melayang, proses IPO perusahaan Baskara akan langsung menabrak dinding. Mereknya, dekorasi interior gerainya, panduan jamuan VIP-nya, semua cangkang yang membuatnya berbeda akan terkelupas. Fondasi yang menopangnya semua adalah milikku dan Cipta Kirana. Apakah ia tidak tahu? Tentu saja ia tahu. Tapi sama seperti ia berpikir aku tidak perlu disebutkan dalam wawancara media, sama seperti ia merasa tidak perlu memberikan buket bunga kepadaku, selama 5 tahun terakhir ia tidak merasakan perlunya menghormati hak-hakku. Ia menganggapnya seperti gudang yang bisa ia gunakan sesuka hatinya kapan saja. Sekarang, aku hanya berhenti menyediakan. Sehari setelah surat pemberitahuan pencabutan dikirim, Pak Bima menelepon. Bu Kirana, Pak Baskara ingin menanyakan apa arti dari surat pemberitahuan pengakhiran hak pakai yang baru saja tiba. Artinya sesuai yang tertulis. Tapi tim hukum kami mengatakan bahwa perjanjian aliansi masih berlaku. Coba periksa pasal 7 perjanjian, klausul pembatalan dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. Hitung mundurnya sudah dimulai sejak kemarin. Pak Bima tergagap. Pak Baskara bertanya apakah tidak bisa bertemu langsung dan berbicara. Tidak perlu. Sampaikan padanya, masalah hukum bicarakan dengan Pak Budi. 10 menit setelah telepon ditutup, Baskara menelepon langsung. Aku tidak mengangkat, lalu ia mengirim pesan. Kirana, kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan? Minggu depan presentasi perusahaan untuk IPO. Kalau sekarang kamu cabut hak kekayaan intelektualnya, kami harus merombak total seluruh sistem. Aku membalas singkat. Itu memang bukan hak kekayaan intelektualmu sejak awal. Setelah itu, ia tidak membalas lagi. Pada hari keempat, Senin pagi, Pak Budi meneruskan sebuah email. Email resmi atas nama Kepala Divisi Hukum Industri Kuliner Baskara. Intinya ada 3. Pertama, pihak Baskara menyatakan penyesalan atas pemberitahuan pengakhiran hak sepihak dari Cipta Kirana, yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan mereka. Kedua, mereka ingin bernegosiasi untuk perpanjangan masa aliansi dan bersedia membayar biaya penggunaan yang wajar. Ketiga, mengingat urgensi jadwal IPO, mereka meminta masa tenggang 90 hari. Pendapat yang ditambahkan Pak Budi di bawah surat itu singkat. Akhirnya mereka mau membayar. Bagaimana keputusan Anda? Aku membalas. Tidak akan bertemu. Pertahankan batas waktu pemberitahuan pencabutan 30 hari. Jika melewati batas waktu dan masih menggunakan paten kami akan langsung mengajukan gugatan pelanggaran paten. Pak Budi menjawab, baik. Pada hari ke-8 setelah surat pencabutan dikirim, rumor mulai menyebar di industri. Salah satu klien lamaku, Direktur Regional Asia Pasifik dari jaringan Hotel Hanla, menelepon. Bu Kirana, dengar-dengar putus kontrak dengan industri kuliner Baskara, ya? Bukankah sistem pencahayaan yang dipasang di gerai utama mereka itu paten Bu Kirana? Benar. Wah. Tapi saya lihat di dokumen IPO-nya, dia tulis itu sistem seni hasil pengembangan internal, tanpa tanda tangan Bu Kirana pula. Direktur itu bersiul pelan. Bu Kirana, Anda tahu tidak berapa banyak nilai perusahaan Baskara akan anjlok karena satu tusukan pisau itu? Aku tidak menjawab. Pak Direktur, Cipta Kirana akan mengadakan acara peluncuran karya baru bulan depan. Nanti saya kirim undangannya, mohon datang ya. Haha, tentu saja. Pasti saya datang. Aku menutup telepon dan menyalakan layar. Situs web Cipta Kirana sedang diperbarui. Karya baru, kemitraan baru. Tidak ada bayang-bayang Baskara dimanapun, seolah-olah ia tidak pernah ada dalam karierku sejak awal. Pada hari ke-12, rumor menyebar tak terkendali. Sebuah artikel terbit di majalah ekonomi. Judul, Industri Kuliner Baskara di Ambang IPO, tersandung masalah haki, perusahaan perencana seni inti cabut hak. Artikel itu tidak menyebut namaku secara langsung, tetapi isinya menyebutkan bahwa sistem estetika inti yang dibanggakan pihak Baskara sebagai keunggulan kompetitifnya
sebenarnya lebih mendekati penyalahgunaan tanpa izin dari perusahaan eksternal. 2 jam setelah artikel itu terbit, seorang eksekutif dari salah satu investor utama pihak Baskara, sebuah perusahaan ekuitas swasta besar, meneleponku. Bu Kirana, bisa bicara sebentar? Saya dengar Anda telah mengakhiri kontrak dengan pihak Baskara. Sejujurnya, saat kami memutuskan untuk berinvestasi, nilai estetika merek itu menjadi faktor penambah yang besar. Mengenai keputusan investasi, saya tidak dalam posisi untuk berkomentar. Namun, posisi Cipta Kirana jelas. Hak pakai telah diakhiri, dan tidak ada rencana perpanjangan. Apakah tidak ada celah sama sekali? Tidak ada. Pihak investor tidak bertanya lebih jauh. Aku tahu mereka akan segera menekan Baskara, meminta alternatif atau menambahkan audit independen atas hak kekayaan intelektual. Pada hari ke-15, Dewan Direksi Industri Kuliner Baskara mengadakan rapat. Bagaimana aku tahu? Karena Pak Bima menelepon. Kali ini, suaranya bergetar hebat, tidak seperti biasanya. Bu Kirana, bisakah Ibu datang ke kantor sekali saja? Tolong, kenapa saya harus ke sana? Pak Baskara sedang dalam rapat Dewan Direksi Darurat. Pihak investor ribut meminta klarifikasi segera atas masalah Haki. Bu Kirana, bisakah Ibu menuliskan surat konfirmasi 1 lembar saja? Isinya bahwa selama periode kerjasama sebelumnya, tidak ada fakta pelanggaran. Selama periode kerjasama sebelumnya memang tidak ada pelanggaran. Tapi memasukkan kualifikasi komite penilai pribadi saya, dan nomor Pak Cipta Kirana ke dalam dokumen IPO tanpa tanda tangan saya, itu adalah pelanggaran, kan? Napas Pak Bima menjadi kasar. Bu Kirana, tanpa surat konfirmasi ini, pihak investor mungkin akan menarik dananya. Itu bukan masalah saya. Itu masalah Pak Baskara yang tidak mempersiapkan uji tuntas IPO dengan benar. Tanyakan pada tim hukum Anda. Di halaman berapa dokumen IPO nomor paten saya dimasukkan tanpa persetujuan. Silakan selesaikan sendiri, aku menutup telepon. Sore itu, sebuah pesan datang dari Pak Budi. Katanya terjadi keributan besar di rapat Dewan Direksi. Perwakilan investor bertanya langsung, apakah sistem estetika merek itu hasil pengembangan internal atau hak eksternal? Jika eksternal, mengapa di dokumen IPO ditulis hasil pengembangan internal? Bukankah itu pengungkapan palsu? Aku bertanya. Apa jawabannya? Baskara berkilah bahwa Cipta Kirana sebenarnya adalah mitra strategis yang erat, hampir seperti tim internal. Lalu investor meminta surat kontrak eksklusif dan surat konfirmasi kepemilikan Haki. Tentu saja, dia tidak bisa menunjukkannya. Tentu saja. Akhirnya, pihak penjamin emisi memutuskan untuk menunda proses IPO tanpa batas waktu. Sampai hubungan hak kepemilikan Haki menjadi jelas. Minimal akan tertunda selama 3 bulan. 3 bulan. Bagi perusahaan yang selangkah lagi akan IPO, penundaan 3 bulan adalah fatal. Nilai perusahaan akan anjlok, dana akan mengering. Semua ini bukan aku yang ciptakan. Ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh Baskara sendiri. Harga yang harus dibayar karena sejak awal mengemas prestasiku sebagai miliknya dan mencuri patenku seolah-olah miliknya. Pada hari ke-17, Baskara datang. Bukan ke studio kerja, tapi ke apartemen sewa jangka pendekku. Sepertinya ia mendapatkan alamatnya dari Pak Bima. Pukul 8 malam, terdengar suara ketukan di pintu. Saat aku membuka pintu, sosok Baskara yang berdiri di koridor tampak kurus kering. Ia mengenakan setelan jas baru, tapi terlihat seperti orang-orangan sawah yang kosong. Bagaimana kamu tahu alamat ini? Ia melirik ke dalam rumah. Di tempat sekecil ini, katakan saja, keperluanmu. Aku membiarkan pintu terbuka, tidak mempersilakannya masuk. IPO ditunda. Aku dengar. Investor memberiku waktu 2 minggu untuk menyelesaikan masalah Haki. Lalu apa hubungannya denganku? Di setiap sudut dari 37 geraiku, paten dan desainmu ada di mana-mana. Pencahayaan, penataan furnitur, bahkan buku panduan. Bagaimana aku bisa merombak semuanya dalam 2 minggu? Bukan urusanku. Ia menggigit bibir dengan keras dan melangkah maju setengah langkah. Kirana, apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Sebutkan syaratmu. Butuh uang? Biaya penggunaan merek? Berapapun yang kamu minta, akan kuberikan. Satu-satunya syarat agar aku bisa memberikan apa yang kamu minta adalah jika aku tetap di sisimu. Aku sudah pergi. Bahunya merosot. Di koridor, buku-buku jari tangannya yang mengepal memutih. Ini balas dendam, kan? Balas dendam? Kenapa ini balas dendam? Patenmu, desainmu, kreditmu.
Meskipun tidak ada kontrak kepemilikan resmi, selama 5 tahun kamu membiarkanku menggunakannya tanpa berkata apa-apa. Sekarang, kamu mengambil semuanya untuk mencekikku. Kalau bukan balas dendam, lalu apa? Aku koreksi. Bukan balas dendam, tapi cut loss. Cut loss sialan itu. Ia meninggikan suaranya. Lampu sensor di koridor padam lalu menyala. Kirana, kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan? Kalau IPO gagal, nilai perusahaan bisa anjlok setengahnya. Kalau dana investor ditarik, perusahaanku bisa hancur. Aku menatapnya dalam diam. Aku tahu semua itu. Aku tahu laporan keuangan perusahaanmu lebih baik darimu. Jawaban datarku membuatnya terdiam, hanya bibirnya yang bergerak-gerak. Meskipun begitu, kamu akan tetap melakukannya? Masa tenggang pemberitahuan pencabutan 30 hari. Sekarang tersisa 13 hari. Ia mengeluarkan suara tertekan. Aku bisa menuntutmu. Menuntutku karena apa? Karena mengambil kembali hakku? Napasnya tercekat. Baskara, tanyakan pada konsultan patenmu sekarang juga. Siapa nama pemilik paten cipta Kirana? Aku tidak menyuruhmu menulis pengembangan internal di dokumen IPO. Itu kamu yang menipu. Wajahnya benar-benar pucat pasi. Saat itu, lampu sensor padam lagi. Dalam kegelapan, hanya terdengar napasnya yang kasar. Jika IPO gagal dan arus kas perusahaan macet. Ia membuka mulut dengan berat. Kalau aku bangkrut, apa kamu pikir kamu yang terikat jaminan bersama 10 miliar itu akan selamat? Aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku. Ia mengeluarkan jaminan kreditku sebagai kartu ancaman. Dalam kegelapan, ia mengatur napas. Aku tidak bermaksud mengancam. Tapi faktanya memang begitu. Baskara, suaraku menjadi dingin. Ingat baik-baik apa yang baru saja kamu katakan. Jika perusahaanmu bangkrut dan jaminanku meledak, aku akan menggunakan semua caraku untuk mengajukan gugatan hak regres padamu. Mari kita lihat sampai akhir. Aku menarik gagang pintu untuk menutupnya. Ini peringatan terakhir. Mulai sekarang, semua kontak melalui pengacara. Jack Lake. Tepat sebelum pintu tertutup, aku melihat sekilas tangannya yang kehilangan arah di udara. Aku bersandar di pintu, menyeka keringat dingin di dahiku. Lalu aku mengirim pesan kepada Pak Budi. Tolong siapkan cara pemutusan paksa kontrak jaminan bersama. Besok pagi. Pak Budi langsung membalas. Baik. Apakah Anda diancam? Manusia itu akhirnya memakan dagingnya sendiri. Pada hari ke-23 sebelum pemberitahuan pencabutan berlaku, Pak Budi menelepon. Suaranya terdengar waspada, tidak seperti biasanya. Bu Kirana, Ibu Laksmi menghubungiku. Ingin bertemu. Saya tidak mau bertemu. Bukan pertemuan pribadi. Beliau meminta Anda datang ke ruang serbaguna Hotel Mulia pukul 3 sore ini. Katanya untuk meluruskan kesalahpahaman di sana. Ruang serbaguna hotel? Ya. Saya sudah periksa, sore ini di aula itu ada acara jamuan makan siang Asosiasi Pengusaha Kuliner. Acara resminya hampir selesai, tapi masih akan ada cukup banyak orang industri yang dikenal di sekitar. Beliau ingin membuka panggung di depan semua orang. Siapa saja yang datang? Ibu Laksmi dan Ayu Lestari juga akan datang bersama. Aku meletakkan pulpen. Mereka akan membawa Ayu yang sakit untuk meminta maaf, menciptakan gambaran agar aku menutupi masalah ini demi kemanusiaan. Apakah Anda akan pergi? Harus pergi. Tapi ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Bawa rekaman ancaman Baskara di koridor apartemen beberapa hari yang lalu dan tangkapan layar pesan yang dikirim Ayu jam 11 malam itu. Baik. Sore ini saya akan mendampingi Anda. Pukul 3 sore, di Hotel Mulia. Acara jamuan makan siang sudah mulai sepi, tetapi di setiap meja masih ada para pelaku industri yang duduk berkelompok, minum kopi, dan berbincang. Ibu Laksmi duduk di meja bundar dekat jendela. Rambutnya disisir rapi, mengenakan setelan jas biru tua. Di sebelahnya ada Ayu Lestari. Ayu tampak lebih kurus dari saat di pernikahan. Pipinya tirus, dan di pergelangan tangannya menempel plester infus yang biasa dipakai pasien rawat inap. Saat aku mendekat, Ibu Laksmi berdiri lebih dulu. Kirana, kamu sudah datang? Duduklah. Suaranya jauh lebih lembut dan berwibawa daripada saat ditelepon. Ia sadar akan tatapan sekitar. Pak Budi duduk di sebelahku. Ibu Laksmi meliriknya sekilas, bahkan tidak memberinya salam. Kirana, Ibu memanggilmu hari ini untuk bicara terbuka. Baskara sedang sangat tertekan karena urusan perusahaan. Ibu tahu ada masalah di antara kalian, tapi kita kan bukan orang lain. Sudah 5 tahun bersama,
Tidak seharusnya berakhir seperti memotong tali begitu saja, kan? Aku tidak menyentuh teh di depanku, hanya menatapnya. Aktingnya luar biasa. Ibu, saya dengar Ayu datang untuk meminta maaf. Ibu Laksmi menepuk-nepuk tangan Ayu. Ayu, katakanlah. Ayu Lestari mengangkat kepala. Matanya sudah memerah. Mbak Kirana, maafkan saya. Napasnya terengah-engah. Hari itu, buket bunga pengantin itu, seharusnya tidak saya terima. Seharusnya saya tidak ikut campur di antara Mbak dan Kak Baskara. Bulan depan saya akan operasi ketiga. Saya tidak tahu hasilnya akan bagaimana, jadi sebelum pergi, saya hanya tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Mbak. Mendengar kata sebelum pergi, dua orang di meja sebelah menajamkan telinga. Ibu Laksmi menimpali. Kirana, lihat kondisi anak ini. Sejak kecil dia sudah seperti adik kakak dengan Baskara. Kamu sehat dan pintar. Tapi anak ini kasihan, kan? Baskara hanya sedikit perhatian karena hatinya lemah. Sebagai perempuan jangan berpikiran sempit begitu. Oh, jadi intinya saya harus melupakan semuanya. Termasuk masalah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual komersial, ditutupi dengan drama sentimen. Senyum Ibu Laksmi membeku. Patenmu ini, itu masalah bisnis. Kamu menggunakan itu sebagai senjata untuk mencekik Baskara, kan? Ayu Lestari dengan panik menyela. Mbak, saya tidak mengerti bisnis, tapi Kak Baskara kasihan sekali. Badannya kurus kering. Saya ingin meminta maaf untuknya. Tolong beri dia satu kesempatan lagi. Aku menatap Ayu lekat-lekat. Ayu, kamu bilang kamu datang untuk minta maaf, kan? Iya. Kalau begitu, aku mau tanya satu hal. Apakah permintaan maafmu itu termasuk ini? Aku mengeluarkan ponsel dan meletakkannya di atas meja. Pesan WhatsApp yang kamu kirim padaku jam 11.17 malam hari pernikahan itu. Kamu bilang, bunga pilihan Mbak cantik, aku taruh di samping tempat tidur. Selera Mbak memang terbaik. Apakah itu sikap orang yang mau minta maaf? Orang-orang di meja sekitar mulai terang-terangan menatap ke arah kami. Ibu Laksmi panik dan menyela. Hanya karena satu pesan begitu, kamu jadi picik. Satu pesan? Bagaimana dengan Baskara yang menelepon Ayu selama 6 menit saat saya duduk di kursi penumpang mobilnya? Saya mendengar semuanya. Wajah Ayu memucat. Aku memberi isyarat mata pada Pak Budi. Ia mengeluarkan sesuatu dari dokumennya dan meletakkannya di atas meja. Dan Ibu, tadi Ibu bilang bisnis ya bisnis, kan? Kalau begitu mari kita bicara bisnis saja. Aku membuka ponsel dan memutar sebuah rekaman suara. Suara Baskara yang direkam di koridor apartemenku beberapa hari yang lalu. Kalau aku bangkrut, apa kamu pikir kamu yang terikat jaminan bersama 10 miliar itu akan selamat? Setelah rekaman selesai, suasana di ruang serbaguna menjadi hening senyap. Terdengar suara deheman pelan dari seseorang. Wajah Ibu Laksmi memerah padam. Kamu sekarang merekam hal seperti ini untuk mengancamku? Mengancam? Tadi Ibu sendiri yang sudah menyiapkan panggung di depan semua orang, kan? Saya juga hanya mengungkapkan fakta secara adil di depan penonton yang sama. Aku menatap Ayu. Dan Ayu, kalau kamu benar-benar peduli pada Baskara, seharusnya kamu berhenti bersekongkol untuk menyalahgunakan hak pakai merekku dengan kedok Yayasan Amal atas namaku. Bibir Ayu bergetar hebat. Dokumen yang dikeluarkan Pak Budi adalah proposal ya plus yang diajukan tim hukum industri kuliner Baskara beberapa hari yang lalu tentang skema kerjasama tidak langsung dengan Cipta Kirana melalui Yayasan Ayu. Kamu diam-diam memalsukan tanda tanganku dan mendekati klienku. Pemalsuan dokumen dan gangguan bisnis, surat gugatannya akan segera masuk. Katanya sakit di rumah sakit, tapi rajin sekali, ya. Bisik-bisik di sekitar semakin keras. Bukan. Wanita itu pimpinan perusahaan mitra yang merancang semua untuk Baskara, kan? Tapi Baskara selingkuh, lalu patennya dicabut, dan dia bahkan mengancam dengan jaminan 10 miliar. Dan wanita yang menangis itu pura-pura kasihan sambil memalsukan dokumen? Ibu Laksmi tidak tahan lagi dan bangkit. Kamu. Dasar perempuan licik. Ibu. Aku juga berdiri. Saya licik. Selama 5 tahun saya merencanakan pesta ulang tahun Ibu, membawakan set keramik dari luar kota, menyiapkan obat herbal untuk Ibu. Tapi Ibu selalu memperkenalkan saya pada kerabat sebagai staf subkontraktor yang membantu pekerjaan Baskara. Karena latar belakang keluarga saya tidak sepadan. Ekspresi Ibu Laksmi berubah. Ia terkejut bagaimana aku bisa tahu. Itu fakta yang diberikan oleh Pak Bima. Ibu pikir, saya tidak akan bisa meninggalkan Baskara karena latar belakang keluarga saya, kan? Makanya Ibu anggap wajar saja,
saya bekerja seperti anjing. Tapi apa boleh buat, saya sudah keluar dari rumah itu, dan persiapan untuk memutuskan jaminan juga sudah selesai. Aku mengambil tasku. Ayu kini menangis terseduh-seduh. Ayu, semoga operasimu lancar. Tapi drama sentimen yang mempertaruhkan nyawamu tidak mempan padaku. Kalau tidak mau operasi di penjara, jangan pernah muncul di depanku lagi. Aku berbalik dan keluar dari ruang serbaguna bersama Pak Budi. Dari belakang, terdengar suara Ibu Laksmi yang penuh amarah. Dasar perempuan gila itu, akhirnya merusak segalanya. Tapi terdengar juga suara lain. Sangat pelan, tapi jelas. Siapa yang gila? Pimpinan itu sangat pintar. Begitu keluar dari hotel, Pak Budi berkata, tadi ada 2 wartawan di sana. Karena pihak Baskara yang lebih dulu membuka panggung di depan umum, risiko Anda dituntut karena pencemaran nama baik kecil. Ya. Dan soal pemalsuan dokumen. Kami sudah mengamankan salinan proposal kerjasama palsu yang diajukan Yayasan Ayu kepada pihak Hotel Hanla. Dia meniru tulisan tangan Anda dengan lihai, tapi tidak bisa meniru kebiasaan Anda yang membuat ujung huruf membulat. Surat asli berlogo Cipta Kirana itu, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Dipastikan dicuri saat Sekretaris Baskara datang ke arsip Cipta Kirana bulan lalu untuk mencari salinan dokumen. Catatan akses dan jumlah kertas yang hilang cocok. Aku mengangguk. Kita ke kantor polisi. Saya tidak akan memberi ampun pada Baskara maupun Ayu. 2 hari kemudian, Ayu Lestari diperiksa polisi. Baskara berusaha keras untuk mencegahnya dihukum, tetapi dengan adanya pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan stempel yang jelas, masalah itu tidak mudah diselesaikan. Senin pagi, saat aku tiba di kantor Cipta Kirana, Baskara sudah berdiri di depan pintu kantorku. Janggutnya tidak dicukur, kantung matanya menghitam. Kirana, ia langsung berkata dengan panik begitu melihatku. Tolong berikan keringanan untuk kasus Ayu. Dia besok lusa operasi. Kalau masuk penjara, dia bisa mati. Aku akan mengaku semua aku yang suruh. Aku membuka pintu, masuk, dan meletakkan tas di meja. Kamu yang suruh? Kalau begitu kamu akan masuk sebagai otak kejahatan, ya. Peninjauan IPO-mu akan selamanya sirna. Ia menggigit bibir dengan keras. Kirana, aku memang kasihan padanya. Itu benar. Tapi itu hanya rasa kasihan. Yang benar-benar kucintai adalah kamu. Mendengar kata-katanya, aku tertawa sinis. Baskara, sampai saat kamu datang padaku memohon untuk menyelamatkannya, kamu dengan mulutmu sendiri sedang membuktikan betapa kamu peduli padanya. Bukan. Bukan begitu. Aku mencintaimu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencantumkan namaku dengan benar hot 1 baris pun? Kenapa kamu tidak pernah mengakui usahaku dengan benar? Kamu bukan mencintaiku, kamu mencintaiku sebagai alat yang bagus untuk dimanfaatkan. Ia tidak bisa membantah dan membeku di tempat. Dokumen pemutusan jaminan bersama sudah siap semua. Kamu cari jaminan lain dan lepaskan tanganmu dariku. Soal Ayu, hakim yang akan memutuskan berdasarkan seberapa besar penyesalannya. Keluar dari kantorku. Aku memanggil petugas keamanan. Saat diseret keluar, ia masih memanggil namaku, tapi aku tidak sekalipun menoleh ke belakang. Setengah tahun kemudian, sebuah studio baru di kawasan Kemang, hasil renovasi pabrik tua. Langit-langitnya setinggi 6 meter, dan sinar matahari masuk melimpah melalui jendela kaca besar. Aku membuka perusahaan baruku di sini. Namanya, Garis. Melambangkan batas yang jelas antara diriku dan orang lain. Di hari pertama pembukaan, Pak Budi Santoso mengirimkan keranjang bunga hortensia putih besar. Susunannya persis sama dengan buket bunga di pernikahan hari itu. Aku tertawa kecil dan meletakkan bunga itu di tengah ruang tunggu utama lantai 1. Sekarang, perutku tidak lagi sakit, air mata pun tidak menetes. Yang kupikirkan hanyalah betapa indahnya bunga itu. Sebulan kemudian, di sebuah forum wirausahawan wanita, aku naik ke panggung sebagai pembicara undangan. Draft cetakan pertama yang dikirim panitia menuliskan Kirana Adiwijaya, mantan Direktur Artistik Utama Industri Kuliner Baskara. Tapi aku dengan tegas meminta revisi. Di poster final, hanya 1 baris yang tercetak jelas. Kirana Adiwijaya, pimpinan Cipta Garis. Saat ceramahku di depan 300 audiens selesai, seseorang mengajukan pertanyaan. Bu Kirana, bagaimana pendapat Anda tentang insiden yang menggemparkan industri tahun lalu itu? Aku tersenyum dan membetulkan mikrofon. Itu bukan insiden, itu cut loss. Tawa meledak di dalam ruangan. Selama 5 tahun, saya hidup dalam bayang-bayang orang lain. Paten saya, nama saya, kredit saya,
Semuanya digunakan sebagai pembungkus untuk orang lain. Saya salah mengira itu adalah pengabdian. Semua orang menahan napas, fokus pada kata-kataku. Tetapi jika Anda selalu ada di samping seseorang sebagai sesuatu yang wajar, orang itu tidak akan menghargai Anda. Jadi, saran saya adalah ini. Jika ada hubungan yang menghapus nama Anda dan merampas jasa Anda, jangan ragu untuk lari. Itu bukan cinta, itu eksploitasi. Tepuk tangan meriah membahana. Saat turun dari panggung dan minum air yang diberikan staf, aku melihat seorang pria berdiri di pintu belakang ruang kuliah. Bhaskara. Setengah tahun tidak bertemu, ia tampak tua dan menyedihkan. Mengenakan pakaian wol abu-abu, ia bukan lagi pria dengan setelan jas sempurna yang pernah kupilihkan. Setelah semua orang pergi, ia berjalan perlahan ke arahku. Kirana, ceramahmu bagus. Ia mengeluarkan sebuah kotak biru tua dari sakunya. Kotak dari merek tempat kami dulu memesan cincin pertunangan. Aku tahu aku sudah sangat terlambat. Tapi aku ingin memulai kembali sekarang. Tangannya bergetar. Di dalam kotak, sebuah cincin platina berkilauan. Aku melihat cincin itu dan tersenyum. Bhaskara. Ya, kamu tidak pernah sekalipun memakai cincin itu, kan? Katanya tidak nyaman. Sekarang akan kupakai. Seumur hidup tidak akan kulepas. Aku menggelengkan kepala. Bhaskara, kamu dengar isi ceramahku, kan? Itu bukan ditujukan untukmu. Itu untuk banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang bertahan dan menahan diri. Kirana, dalam hidupku, tidak ada lagi tempat untukmu. Bukan karena aku membencimu, tapi karena tempat itu sudah kupenuhi dengan diriku sendiri. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Lalu aku bagaimana? Dari belakang, terdengar gumaman pelannya yang kehilangan arah. Itu hidupmu, jadi kamu yang bertanggung jawab. Saat aku keluar, sinar matahari sore di Kemang bersinar terang. Sekretaris yang menunggu menyodorkan tablet kepadaku. Ibu, rapat dengan manajemen Hotel Hanla pukul 3 sudah siap. Pukul 5, ada persetujuan akhir untuk peluncuran merek luar negeri. Baik, ayo kita pergi. Aku masuk ke mobil dan melirik ke cermin. Sosok pria yang berdiri di pintu masuk ruang kuliah semakin mengecil, menjadi titik, lalu menghilang. Di jadwal, rapat-rapat padat tertulis. Di halaman paling depan setiap proposal, hanya 3 kata namaku, Kirana Adiwijaya, yang bersinar terang. Aku menunggu selama 5 tahun agar seseorang memanggil namaku. Tapi sekarang aku tahu, namaku bukan sesuatu yang ditunggu untuk dipanggil oleh orang lain, melainkan sesuatu yang dengan bangga ku ucapkan sendiri dengan mulutku.